Bab 413, Kekuatan Kerajaan Xuanyuan. Sebagai orang yang lahir di era informasi, Zhang Xuan dibesarkan untuk menyelesaikan konflik secara damai. Meskipun telah melampaui dunia ini, sebagian dari dirinya masih menolak untuk merenggut nyawa orang lain. Namun, siapa yang tahu bahwa momen kebajikan pada akhirnya akan mengarah pada keadaan Lu Chong. Kalau saja dia tahu, dia akan mendapatkan su kecil untuk menyingkirkan Lin Long dan Komandan Liang ini, dan masalah hari ini tidak akan terjadi. Membalas. Mo Yu mengerutkan kening. Lu Chong harus dibalaskan, tapi, apakah kamu tahu sesuatu tentang kerajaan Xuanyuan? Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Sebagai kerajaan berperingkat lebih rendah, kerajaan Tianwu tidak memiliki banyak informasi tentang kerajaan Xuanyuan. Dengan demikian, pemahaman Zhang Xuan tentang kerajaan Xuanyuan juga sangat terbatas. Dia tahu beberapa detail singkat, tetapi ketika sampai pada masalah yang lebih rahasia, itu kabur. Jadi, bahkan setelah membaca semua buku di lemari koleksi buku, pemahamannya terhadap kerajaan yang diberikan ini masih kabur. Paling tidak, dalam hal kekuatan dan pengaruh nasional, dia tahu sedikit tentang kerajaan Xuanyuan. Meskipun tidak tahu apa-apa, kamu ingin membalaskan dendamnya. Petik 2. Mo Yu memutar matanya. Anda pasti berani. Orang yang Anda hadapi adalah putra mahkota kerajaan Xuanyuan. Lebih buruk lagi, Kaisar saat ini sedang sakit, membuat putra mahkota menjadi orang yang bisa naik tahta kapan saja. Karena itu, dia sudah memiliki otoritas atas pasukan di negara ini, dan dia bisa mengerahkan semuanya untuk melawanmu. Mengesampingkan berapa banyak pasukan yang ada di kerajaan yang diberikan, hanya jumlah ahli di tengah-tengah mereka membuat eksistensi mustahil bagimu untuk berhasil dengan menyerang sendirian. Kecuali Anda memiliki kultivasi yang setara dengan Susi. Tetapi bahkan dengan kekuatan seperti ini, Anda pasti akan menemui segala macam penghalang ketika mencoba membunuh seorang putra mahkota suatu negara. Untuk mendapatkan prestise yang cukup besar dan berdiri di kerajaan Xuanyuan, seseorang setidaknya harus mencapai tahap menengah ranah Zizun. Meskipun Anda dapat menandingi bahkan pembudidaya setengah Zizun saat ini, Anda masih kurang dibandingkan dengan ahli ranah Zizun nyata. Tanda seru petik 2. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Mo Yu menjelaskan dengan nada yang sedikit lebih ringan. Pemuda di hadapannya baru saja kehilangan muridnya. Dia takut mengganggunya untuk melakukan sesuatu yang mengerikan. Bukan hanya kurang, itu benar-benar tidak berdaya melawan ahli ranah Zizun. Zhang Xuan jatuh ke dalam perenungan. Alam Zizun adalah level tertinggi yang bisa dicapai oleh pejuang. Pada tahap menengah, seseorang akan memiliki 20.000 ding kekuatan. Pada tahap lanjut, 30.000 ding, dan di puncak, 40.000 ding. Mempertimbangkan kekuatan fisik Zhang Xuan dan kekuatan Zenqi, kekuatan totalnya hanya bertambah sekitar 15.000 ding. Dia masih jauh dari membandingkan dengan para pembudidaya alam Zizun yang lebih kuat. Selain itu, dia hanya menggunakan kekuatan sebagai perbandingan. Setelah mencapai ranah Zizun, kecepatan reaksi dan pemahaman seseorang terhadap teknik pertempuran akan meningkat secara signifikan. Itu juga alasan utama mengapa tidak ada Zongxi yang bisa menandingi seorang Zizun. Bagus kalau kamu tahu. Saranku adalah, karena turnamen guru-guru akan diadakan dalam waktu 3 bulan, sebaiknya kamu tidak terlibat dalam masalah seperti itu saat ini. Selama kamu bergabung turnamen dan mendapatkan tempat yang baik, dengan posisi baru Anda akan dapat meminta paviliun guru-guru untuk membalas Lu Chong. Pada saat yang sama, tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Ini adalah yang paling nyaman dan cara termudah saat ini. Mo Yu berbagi pemikirannya. Kultivasi Zhang Xuan saat ini kurang. Jika dia dengan paksa mencoba membalas dendam, dia akan menempatkan dirinya dalam bahaya besar. Karena itu masalahnya, dia mungkin juga pergi ke turnamen guru-guru terlebih dahulu. Pada saat itu, dengan kedudukan bergengsi yang diperolehnya dari turnamen, tidak ada yang berani menghentikannya untuk membalas Lu Chong. Guru-guru master memiliki kedudukan tinggi, tetapi itu relatif. Guru master bintang 2 adalah keberadaan yang tangguh di kerajaan Tianwu, tetapi ketika datang ke kerajaan Xuanyuan dan aliansi kerajaan segudang, mereka tidak berarti sama sekali. Hanya ketika seseorang membuktikan kekuatan atau potensi mereka yang tidak terbatas, barulah seseorang akan sangat dihormati dan ditakuti. Jika tidak, tidak ada jumlah kata yang akan membawa beban. Aku tidak bisa menunggu selama 3 bulan, dan aku percaya bahwa Lu Chong juga tidak ingin aku menunggu. Melirik muridnya yang tidak sadarkan diri, kilatan tajam melintas di mata Zhang Xuan. 3 bulan terlalu lama, Zhang Xuan tidak akan bisa menahan amarahnya selama itu. Pihak lain telah membuat Lu Chong menjadi sedemikian tragis, dan dia masih harus membiarkannya tanpa beban selama 3 bulan. Kamu pasti bercanda, tapi kekuatanmu saat ini, bahkan belum berada di ranah Half Zizun, bagaimana kamu berniat membalas dendam? Kamu akan membutuhkan kekuatan puncak ranah Zizun minimal untuk melakukannya. Jika tidak, kamu hanya akan terbunuh. Melihat tekad di mata Zhang Xuan, Mo Yu panik. Apa yang salah dengan orang ini? Saya telah memberitahu Anda bahwa bahkan ahli ranah Zizun tidak berani melakukan apapun di kerajaan Xuanyuan, jadi apa yang orang seperti Anda, yang bahkan belum mencapai setengah Zizun, harapkan untuk mencapainya? Bukankah Anda hanya mencari kematian? Orang harus tahu bahwa ada sekelompok besar ahli puncak ranah Zizun dalam kerajaan yang diberikan. Jika seseorang ingin melawan keluarga kerajaan,
dia setidaknya harus menjadi half transition. Puncak ranah Zizun. Sederhana. Zhang Xuan berkata. Sederhana. Mungkinkah kau punya ide? Melihat pernyataan percaya diri Zhang Xuan, mata Mo Yu berbinar. Sepertinya dia punya rencananya sendiri, aku mungkin terlalu memikirkannya. Lagi pula, bagaimana seorang jenius bisa bertindak begitu gegabah? Saat Mo Yu menghela napas panjang lega dan bersiap untuk bertanya kepada Zhang Xuan tentang rencananya, pemuda di depannya menyatakan dengan serius, aku hanya harus mencapai puncak ranah Zizun dalam beberapa hari ke depan. Petik 2. Tubuh Mo Yu bergoyang, dan dia hampir tersedak air liurnya. Persetan, bisakah Anda mengatakan sesuatu yang lebih konyol dari itu? Alam Zizun adalah ujian terakhir yang harus dilalui oleh pejuang, dan kesulitan untuk maju di ranah itu berlipat ganda lebih tinggi daripada ranah Zongxi. Apakah Anda pikir itu seperti kubis di pasaran, mudah didapat? Capai ranah Zizun dalam beberapa hari ke depan. Tidak bisakah kamu berbicara dengan normal? Jika mereka yang terjebak di puncak ranah Zongxi mendengar kata-katamu, mereka pasti akan memukulmu sampai mati. Dan untuk berpikir bahwa saya pikir Anda memiliki ide yang bagus dalam pikiran, untuk berpikir ini akan menjadi. Zhao Ya, cepat dan bujuk gurumu. Tidak tahan lagi, Mo Yu menoleh ke wanita di sampingnya. Membujuk. Guru benar, mengapa saya harus membujuknya? Zhao Ya bertanya dengan ragu, sambil menatap Mo Yu. Petik 2, petik 2. Mo Yu menjadi hiruk-pikuk, itu wilayah Zizun. Tidak mudah untuk mencapai terobosan seperti yang kalian semua pikirkan. Bahkan jika gurumu mendedikasikan seluruh 3 bulan untuk kultivasinya, tidak mungkin baginya untuk mencapainya. Alam Zizun. Guru hanya menggunakan waktu 1 bulan untuk maju dari ranah Pixue ke puncak ranah Zongxi. Faktanya, ketika dia baru saja tiba di kota kerajaan Tianwu, dia hanya berada di puncak ranah Tongxuan. Namun, dia sudah berada di puncak ranah Zongxi sekarang, dan itu hanya sudah 10 hari sejak itu, jangan khawatir tentang itu bukan masalah besar. Zhao Ya menghibur. Mereka telah melihat segala macam keajaiban terjadi karena guru mereka, dan ini membuat mereka sangat percaya padanya. Mengesampingkan mencapai puncak ranah Zizun, bahkan jika Zhang Xuan mengklaim bahwa dia akan mencapai ranah Fana Transcendent besok, mereka pasti akan mempercayainya. Seberapa besar masalahnya, haruskah kamu bereaksi begitu keras? Mo Yu, apa sih, dengan mereka semua? Tidak hanya mereka tidak terkejut dengan deklarasi Zhang Xuan untuk mencapai puncak ranah Zizun hanya dalam beberapa hari, mereka bahkan merasa itu wajar. Mo Yu buru-buru mengalihkan pandangannya ke Zheng Yang, Wang Ying, dan yang lainnya. Namun, yang dia lihat hanyalah tatapan jijik mereka, seolah-olah mengejeknya karena cakrawalanya terlalu sempit. Tidak dapat menahan gejolak di hatinya, Mo Yu menyemburkan darah. Memikirkan bahwa aku, putri kerajaan Tianwu dan seorang guru master bintang 1, akan dipandang rendah oleh sekelompok siswa, apa-apaan ini. Tapi memikirkannya, kata-kata mereka memang masuk akal. Orang di depannya tidak bisa dipahami melalui akal sehat. Ketika dia mengambil ujian guru master, dia baru saja mencapai ranah Zongxi. Namun, ketika dia menghadapi Lin Clan, dia sudah berada di puncak ranah Zongxi. Hanya ada selang waktu 6-7 hari antara dua peristiwa. Jika dia bisa maju ke ranah Zongxi secepat itu, maka dia mungkin bisa melakukan hal yang sama untuk ranah Zizun juga. Bahkan jika kamu mencapai puncak ranah Zizun, Dingmu masih putra mahkota kerajaan Xuanyuan. Jika kamu membunuhnya, itu mungkin menyebabkan ketidakstabilan di dalam negeri. Aku khawatir, paviliun guru-guru akan menghalangimu. Kata Mo Yu, sambil dengan paksa menekan rasa frustrasinya yang meledak karena dipandang rendah. Hinder, bukankah paviliun guru-guru seharusnya melindungi guru-guru? Bingung, Zhang Xuan mengerutkan kening. Paviliun guru-guru adalah sebuah organisasi yang dibuat oleh guru master untuk guru master. Mengingat bahwa pihak lain telah berusaha untuk membunuh seorang guru utama, bahkan jika paviliun guru-guru memilih untuk tidak menindak pelakunya, bagaimana bisa membela pelakunya? Paviliun guru-guru memang melindungi kesejahteraan guru-guru, tapi, jika kerajaan yang diberikan terlibat, masalahnya menjadi tidak pasti. Lagi pula, jika putra mahkota kerajaan tingkat seperti itu dibunuh, itu pasti akan menyebabkan kekacauan luar biasa di negara ini. Mungkin, itu bahkan dapat mengakibatkan perang, kematian warga sipil yang tidak bersalah, dan perpindahan penduduk. Untuk mencegah situasi seperti ini, sangat mungkin paviliun guru-guru akan memilih yang lain berpesta atasmu. Bagaimanapun, kamu hanya seorang guru master utama bintang 2, jadi kamu belum memiliki cukup berat. Mo Yu melanjutkan, selain itu, paviliun guru-guru kerajaan Xuanyuan dekat dengan keluarga kerajaan. Sebagai orang luar, sepertinya kamu malah akan dijauhi. Ini, Zhang Xuan jatuh ke dalam perenungan yang mendalam. Meskipun kata-kata Mo Yu membuat frustrasi, dia harus mengakui bahwa itu masuk akal. Tujuan kehadiran paviliun guru-guru adalah untuk menjaga perdamaian di wilayah tersebut. Mengingat bahwa Zhang Xuan akan membunuh putra mahkota kerajaan Xuanyuan, akan sulit bagi paviliun guru-guru untuk hanya menonton di samping. Selain itu, tidak peduli seberapa tidak memihaknya paviliun guru-guru, keluarga kerajaan Xuanyuan telah berkuasa selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya. Seiring dengan berlalunya waktu, mereka telah menjalin hubungan dekat satu sama lain.
Dengan identitas guru master bintang 2 luar, memang sulit baginya untuk membawa mereka ke sisinya. Aturan tidak memihak, tetapi manusia memiliki perasaan. Itu memang masalah. Setelah memikirkan semua ini, Zhang Xuan mengangguk. Kemudian, menoleh ke Mo Yu, dia bertanya, apakah tidak ada solusi untuk masalah ini? Petik 2. Ada, hanya saja, itu terlalu sulit. Mo Yu menggelengkan kepalanya. Oh, jika Anda ingin menghentikan paviliun guru-guru kerajaan Xuanyuan dari menghalangi Anda, atau bahkan mendukung Anda harus membuat mereka terkesan dengan kemampuan Anda. Kata Mo Yu, membuat mereka terkesan dengan kemampuanku. Maksudmu, paviliun crashing. Zhang Xuan terkejut. Jika seseorang ingin paviliun guru-guru tunduk padanya dengan cepat, hanya ada satu metode. Itu, paviliun menabrak. Itu mirip dengan dojo yang menabrak. Dengan kekuatan seorang individu, seseorang akan menghadapi seluruh paviliun guru-guru. Begitu seseorang berhasil, terlepas dari seberapa kuat seseorang atau permintaan apa yang dia miliki, paviliun guru-guru harus dipatuhi tanpa syarat apapun. Masalah ini ditulis di dalam buku-buku paviliun guru-guru, dan atas pengingat Mo Yu, dia mengingatnya. Itu benar, saya mengacu pada paviliun crashing. Namun, Master Paviliun Guru-Guru Kerajaan Xuanyuan adalah guru Master Bintang 3, dan kekuatannya telah mencapai Half Transcension. Tanpa kekuatan dan kemampuan 4 guru Master Bintang, tidak mungkin bagimu untuk berhasil di paviliun crashing. Mo Yu menjelaskan dengan sabar. Tuan dan tetua dari paviliun guru-guru kerajaan Xuanyuan semuanya telah mencapai bintang 3, dan mereka memiliki kultivasi yang menakutkan untuk mencocokkannya. Paviliun crashing terdiri dari tes dari semua bidang. Itu mirip dengan debat pil, tanpa kekuatan dan pengetahuan yang cukup, mustahil bagi seseorang untuk berhasil. Jika mereka tahu apa yang lebih baik untuk mereka, mereka akan memilih untuk tidak ikut campur dalam masalah ini, tapi jika mereka bersikeras melindungi putra mahkota itu. Mata Zhang Xuan menyipit, dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Kalau begitu, aku tidak keberatan, menabraknya. Bab 414, Aula Binatang Xuanyuan. Lu Chong bahkan bisa mengabaikan hidupnya sendiri untuknya. Sebagai gurunya, apa yang tidak bisa dia lepaskan untuk pihak lain? Jadi bagaimana jika dia harus menghadapi kerajaan yang diberikan? Jadi bagaimana jika dia harus berhadapan dengan paviliun guru-guru? Lu Chong, jangan khawatir. Terlepas dari siapa pihak lain itu, untuk berani menurunkanmu ke keadaan seperti itu, sebagai gurumu, aku akan membuatnya menyesali tindakannya. Baik, mengetahui bahwa tidak mungkin untuk membujuk orang di depannya, Mo Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan memutuskan untuk tidak membicarakan masalah ini. Jadi, apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Aku akan menuju ke kerajaan Xuanyuan. Zhang Xuan menjawab. Pada saat yang sama, dia bersiul, dan arus udara di atas tiba-tiba menjadi kacau. The Stelfang Howling Firmament Beast melesat dari langit yang jauh dan mendarat tepat di depannya. Hanya di kerajaan Xuanyuan dia dapat menemukan manual teknik kultivasi ranah Zizun yang cukup baginya untuk tumbuh lebih kuat dengan cepat. Jika dia tetap berada di kerajaan Tianwu, kekuatannya akan mandek. Seperti yang dikatakan Mo Yu, tanpa kekuatan yang cukup, mustahil baginya untuk mencapai apapun. Dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya karena itu. Ibu kota kerajaan Xuanyuan, kota kerajaan Xuanyuan, berjarak beberapa ratus ribu kilometer dari sini. Mengingat kekuatan alam Half Zizun dari Stelfang Howling Firmament Beast, bahkan jika ia terbang dengan seluruh kekuatannya, dibutuhkan setidaknya 7-8 hari. Jawab Mo Yu. Sebagai kerajaan yang diberikan, wilayah kerajaan Xuanyuan secara signifikan lebih besar dari kerajaan Tianwu. Mengambil 7 hingga 8 hari untuk melakukan perjalanan ke ibu kotanya dari sini sudah bisa dianggap cepat. 7-8 hari. Zhang Xuan terkejut. Itu sudah sekitar durasi dia tinggal di kota kerajaan Tianwu. Mo Yu mengangguk, memang. Ini sudah merupakan batas dari binatang buas setengah Zizun. Nah, jika mencapai alam Zizun, itu hanya akan memakan waktu 3 hari. Jika tidak, kita hanya bisa pergi seperti itu. Setengah Zizun alam dan Zizun alam hanya lompatan kecil dalam tahap budidaya seseorang, tetapi untuk binatang buas udara, itu berarti lebih dari 2 kali lipat peningkatan kecepatan terbangnya. Binatang buas udara ranah Zizun dapat melakukan perjalanan secepat itu. Kalau begitu, saya akan meningkatkan ranah kultivasinya kalau begitu, Zhang Xuan mengangguk. Naikkan ranah kultivasinya. Mo Yu tersenyum pahit. Dia hampir melupakannya. Selain menjadi guru master yang jenius, orang di depannya adalah penjinak binatang yang tangguh juga. Bahkan sampai sekarang, dia tidak dapat memahami metode penjinakan memukul binatang yang dibuat oleh pihak lain. Dia tidak bisa mengerti bagaimana itu bisa membuat binatang buas patuh pada salah satunya, dan mengapa itu akan mendorong terobosan di dalamnya. Mengangkat kepalanya untuk melihat, dia melihat bahwa pemuda di depannya sudah beraksi. Dia berjalan ke Stelfang Howling Firmament Beast dan memukulkan tinjunya ke sana. Peng 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 peng. Jika itu adalah penjinak binatang buas lainnya, tidak mungkin bagi mereka untuk meninju binatang jinak mereka tanpa rasa takut. Bahkan jika kontrak telah dibuat di antara mereka, tindakan seperti itu dapat dengan mudah menimbulkan kebencian pihak lain, dan ini dapat menjadi ancaman potensial di masa depan. Namun, ketika tinju Zhang Xuan mendarat di binatang buas itu, pria besar itu melolong kegirangan.
Ekspresi euforia perlahan muncul di wajahnya saat terbaring tak bergerak di tanah. Untuk bereaksi sedemikian rupa saat dipukul, binatang buas itu benar-benar unik. Ledakan. Setelah beberapa saat memukul, Stelfang Howling Firmament Beast merilis lolongan yang menusuk, dan itu menembus kemacetannya. Dalam sekejap, auranya melonjak dan menembus awan. Wilayah Zizun. Setelah mencapai alam baru, fisik Howling Firmament Beast tumbuh lebih besar, dan gerakannya menjadi lebih tajam. Kelompok itu naik ke punggung binatang buas itu, dan setelah memastikan arahnya, ia mulai terbang menuju cakrawala. Duduk bersila di ruangan di belakang Stelfang Howling Firmament Beast, Zhang Xuan mengingat kejadian sebelumnya. Karena keadaan yang mengerikan saat itu, semua yang ada di pikirannya saat itu adalah membunuh Liang Qingming. Dan entah bagaimana, buku emas itu tiba-tiba muncul dan meremukkannya sampai mati. Mungkinkah, Book of Heaven's Path juga memiliki kemampuan untuk menghancurkan seseorang sampai mati? Ketika dia pertama kali memperoleh Library of Heaven's Path, dia berpikir bahwa ketika orang lain membuang semua jenis harta mistik, dia akhirnya akan melemparkan buku ke orang lain, untuk berpikir bahwa itu benar. Mengingat kekuatan buku itu, Zhang Xuan terpesona. Untuk ahli tahap lanjut ranah Zizun yang akan dihancurkan menjadi segumpal daging dalam sekejap, kekuatan serangan itu sudah melampaui para ahli ranah mortal transenden biasa. Dengan kata lain, bahkan Susi tidak akan mampu menahan serangan itu. Menakutkan, tapi, itu sekali pakai. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Langkah itu memang kuat, tapi, itu menghabiskan halaman emas di dalam kitab jalan surga, dan dengan itu, dia tidak punya halaman emas lagi. Sepertinya dia harus membawa lebih banyak siswa, memenangkan rasa terima kasih mereka, dan menghasilkan beberapa halaman emas lagi untuk keamanannya sendiri. Untuk dapat mengasimilasi isi buku-buku di Library of Heaven's Path ke dalam pengetahuannya sendiri, tingkatkan kedalaman jiwanya sebesar 5.0 secara instan, hancurkan musuh yang jauh melampaui alam kultivasi seseorang. Zhang Xuan hanya menemukan 3 kegunaan halaman emas, tetapi masing-masing dari mereka menakutkan dalam dirinya sendiri. Jika dia bisa mengumpulkan halaman emas yang cukup, dia tidak perlu takut pada siapapun lagi. Dia bisa saja melemparkan buku ke siapa saja yang berani memprovokasi dia. Menilai dari berapa lama buku emas itu terwujud, sepertinya ada batas waktu 10 detik. Petik 2. Dia mencoba mengingat detail pertempuran sebelumnya. Melihat Lucong tertusuk tepat di depannya telah mengaburkan pikiran Zhang Xuan, jadi dia tidak terlalu memikirkan detailnya saat itu. Namun, sekarang setelah dia tenang, dia dapat menyimpulkan beberapa hal dengan menganalisis situasi. Book of Heaven's Path ini bisa dipanggil atas kehendak Zhang Xuan untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Namun, setelah meninggalkan Library of Heaven's Path, itu hanya bisa bertahan sekitar 10 napas atau lebih sebelum menghilang. Jika bukan karena batas waktu ini, Dingmu tidak akan bisa kabur. Buku ini bahkan bisa menghancurkan ahli fana transenden sampai mati, tak perlu dikatakan lagi, kedua orang itu. Setelah melalui Soul Tempering of Amentor's Kaligrafi, kedalaman jiwa saya telah meningkat pesat. Petik 2. Melihat tulisan tangan pribadi Kong Si telah mengirimnya ke keadaan unik yang menyehatkan pikirannya. Jika bukan karena kehilangan kesadarannya karena itu, dengan seni gerakan jalur surga, akan sulit bahkan bagi seorang ahli ranah Zizun untuk membunuhnya. Kedalaman jiwaku telah mencapai 12.1. Itu cukup bagiku untuk mengikuti ujian Guru Master Bintang 4. Meskipun Soul Tempering of Amentor's Kaligrafi hanya berhasil bekerja untuk waktu yang singkat, mengingat itu disebabkan oleh tulisan tangan Kong Si, itu masih memberinya pertumbuhan besar dalam kedalaman jiwanya, meningkatkannya sebesar 1,0. Mengingat bahwa persyaratan ujian pada kedalaman jiwa seseorang meningkat sebesar 3,0 untuk setiap tingkat, kedalaman jiwa Zhang Xuan sudah cukup baginya untuk mengikuti ujian Guru Master Bintang 4. Dengan meningkatnya kedalaman jiwa saya, mata wawasan saya juga telah tumbuh secara signifikan lebih kuat. Di masa lalu, saya hanya bisa mengintip esensi kultivator yang memiliki tingkat yang sama atau kultivasi yang lebih lemah dari saya, tetapi sekarang, saya dapat dengan mudah melihat kekurangan dan masalah bahkan dari setengah Zizun. Petik 2. Saat kedalaman jiwa Zhang Xuan mencapai 12,1, tingkat Guru Master Bintang 4, Eye of Insight-nya juga menikmati peningkatan kualitatif. Mengingat ranah kultivasinya di puncak ranah Zongxi, tidak mungkin baginya untuk mengintip kekurangan dari Half Zizun di masa lalu. Tapi sekarang, bahkan jika seorang ahli tingkat itu muncul di hadapannya, Zhang Xuan masih bisa melihat kekurangannya dengan mudah bahkan tanpa Library of Heaven's Path. Library of Heaven's Path itu tangguh, tetapi memiliki banyak kekurangan. Misalnya, diperlukan seseorang untuk mengeksekusi teknik pertempurannya atau tidak sadarkan diri sebelum sebuah buku tentang seseorang akan dikompilasi. Di sisi lain, hanya dengan mengeluarkan sebagian dari kedalaman jiwa seseorang, Eye of Insight memungkinkan seseorang untuk mengintip kekurangan orang lain. Dalam arti tertentu, itu jauh lebih praktis dan dapat diterapkan daripada Library of Heaven's Path. Tidak hanya itu, kemanjuran Impartation of Heaven's Will saya juga meningkat secara signifikan. Petik 2. Saat ini, Zhang Xuan telah memahami total 2 kemampuan unik Guru Master. Mata wawasan dan pemberian kehendak surga. Melalui Impartation of Heaven's Will, dengan mengeluarkan kedalaman jiwanya, Zhang Xuan dapat dengan mudah menimbulkan kepercayaan pada orang lain. Selain itu,
dia juga bisa mendorong kultivasi orang lain melalui kata-katanya. Di masa lalu, Impartation of Heaven's Will hanya mempengaruhi para kultivator yang jauh lebih lemah darinya. Tapi sekarang, dia akan dapat mempengaruhi orang-orang dari alam kultivasi yang sama dengannya, puncak alam Zongxi, melalui kata-kata saja. Secara keseluruhan, manfaat yang dia peroleh dari Soul Tempering of a Mentor's Calligraphy sangat besar. Namun, mereka terutama terbatas pada kemampuan guru master, itu tidak berkontribusi pada kultivasinya atau aspek lainnya. Kalian semua, tunjukkan teknik bertarung kalian. Petik 2. Setelah memilah kondisinya saat ini, Zhang Xuan berbalik untuk melihat Zhao Ya dan yang lainnya. Sudah lama sejak dia terakhir memberi mereka bimbingan. Meskipun mereka telah meningkat dengan cepat, jelas bahwa mereka tidak dapat mengikuti jejak Zhang Xuan. Jadi, sangat penting bagi Zhang Xuan untuk menarik kultivasi mereka sehingga mereka setidaknya bisa menjaga diri mereka sendiri. Iya, di punggung lebar binatang buas itu, kelompok itu mendemonstrasikan teknik pertempuran mereka, dan Zhang Xuan menawari mereka petunjuk satu persatu. 3 hari berlalu dalam sekejap. Setelah bimbingan Zhang Xuan, kultivasi kelompok meningkat secara signifikan. Wang Ying, Zheng Yang, dan yang lainnya mencapai ranah Pixue, dan bahkan Yuan Tao, yang kultivasinya sering tertinggal dari yang lain, telah berhasil membuka satu titik akupuntur. Dengan melepaskan potensi konstitusi uniknya, Zhao Ya bahkan berhasil mencapai tahap lanjut ranah Zongxi. Dengan tubuh yin murni dan seni pedang jalan surga, dia akan menjadi tandingan bahkan bagi para ahli puncak dunia Zongxi yang khas. Zhang Xuan juga menawarkan beberapa bimbingan kepada Mo Yu, dan yang terakhir juga meningkat secara signifikan. Mengapa kita tidak menuju ke kota kerajaan Xuanyuan? Petik 2. Setelah beberapa hari berturut-turut terbang, tepat ketika ibu kota sudah terlihat, Zhang Xuan tiba-tiba memerintahkan Howling Firmament Beast untuk mengarahkan ke arah lain, menuju pegunungan yang tidak terlalu jauh. Aku butuh tempat untuk meningkatkan kekuatanku. Jawab Zhang Xuan dengan tenang, melihat keluar jendela. Tingkatkan kekuatanmu. Mo Yu mengerjap bingung. Melihat betapa gigihnya Zhang Xuan dalam membalas dendam Lu Chong, Mo Yu berpikir bahwa dia akan berkultivasi dengan keras dalam 3 hari ini sehingga dia setidaknya bisa mencapai Half Zizun. Namun, selain menawarkan mereka bimbingan dan merawat Lu Chong, dia bahkan tidak repot-repot berkultivasi sama sekali. Dan hanya ketika dia hampir mencapai ibu kota, dia tiba-tiba berbicara tentang meningkatkan kekuatannya. Apakah orang ini memerlukan beberapa lokasi unik untuk kultivasinya? Aula binatang. Zhang Xuan menjelaskan. Setelah membaca semua buku di kerajaan Tianwu, meskipun Zhang Xuan belum memahami dengan baik berbagai kekuatan yang terletak di dalam kerajaan Xuanyuan, setidaknya, dia berhasil menemukan informasi tentang lokasi guild pendudukan. Mirip dengan balai binatang pegunungan Xuanluo, balai binatang kerajaan Xuanyuan juga tidak ada di kota. Itu terletak di kedalaman pegunungan beberapa lusin kilometer jauhnya dari ibu kota. Beast Hall. Kamu pergi ke sana untuk meningkatkan kultivasimu. Mendengar lokasinya, Mo Yu semakin bingung. Dia telah mendengar tentang binatang buas yang mengunjungi Beast Hall untuk meningkatkan kekuatan mereka, tetapi dia tidak tahu bahwa itu juga berlaku untuk manusia. Mungkinkah teknik kultivasinya membutuhkan kehadiran binatang buas? Sama seperti Zhang Xuan sedang menuju Beast Hall di kota kecil yang terletak di area luas yang dikendalikan oleh Xuanyuan Kingdom Beast Hall, 3 sosok melompat dari belakang seekor binatang buas udara. Dari mereka, 2 adalah kenalan Zhang Xuan, Aula Balai Binatang Pegunungan Xuanluo, Master Feng dan penjinak binatang Wang. Seorang pria berusia akhir 20-an menemani mereka. Dada pria itu membusung, dan wajahnya terlihat arogan. Bistamer Luo, ini adalah balai binatang kerajaan Xuanyuan, tempat kompetisi penjinakan binatang akan diadakan. Aula Guru Feng berkata, aku tahu. Jangan khawatir, kejuaraan, kan? Aku pasti akan mengambil tempat pertama untuk kalian semua. Bistamer Luo melambaikan tangannya dengan santai, seolah berbicara tentang masalah yang tidak penting. Mendengar kata-kata arogan dari pihak lain, Hall Master Feng dan Bistamer Wang bertukar pandang, dan senyum pahit melintas di wajah mereka. Bistamer Luo ini adalah salah satu Bistamers yang lebih berbakat di Xuanluo Mountain Rank Beast Hall, tapi dia, sama sekali bukan, yang paling berbakat. Jika bukan karena kompetisi yang diajukan 4 bulan, dan fakta bahwa mereka tidak dapat menemukan kandidat yang mereka pilih, Zhang Xuan, mereka tidak akan pernah membawa orang ini. Karena Stelfang Howling Firmament Beast telah diambil oleh orang itu, kelompok itu hanya bisa melakukan perjalanan ke sini dengan binatang buas ranah Zongxi. Karena kecepatannya yang terbatas, mereka membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk tiba di sini, dan mereka semua lelah dengan perjalanan panjang. Lebih dari sebulan yang lalu, Zhang Xuan masih mencari Poison Hall. Karena dia bahkan belum berada di kota kerajaan Tianwu, mereka tidak dapat menemukannya. Kenapa? Kamu tidak percaya dengan kemampuanku? Mengapa kamu terus menyebutkan Zhang Xuan? Dia penjinak binatang bintang 2, tapi aku juga. Dia lulus ujian pada percobaan pertamanya, tapi aku juga. Aku bahkan lebih baik darinya. Bagaimana bisakah kamu begitu percaya diri padanya namun meragukanku? Melihat ekspresi keduanya, Bistamer Luo mengayunkan tangannya dengan tidak senang. Bab 415, Kandang 10 Binatang. Maksud kamu apa? Zhang Xuan yang Anda bicarakan mungkin jenius,
tetapi bukankah saya juga seorang jenius? Mengapa Anda memiliki harapan yang begitu tinggi padanya namun berpikir begitu rendah tentang saya? Kami berdua penjinak binatang bintang 2, saya tidak kalah dengan dia dengan cara apapun. Bukan itu yang kami maksud, hanya saja. Hall Master Feng tersenyum canggung, kompetisi penjinakan binatang mengumpulkan semua jenius di sekitar kerajaan Xuanyuan, jadi kita tidak boleh mengecewakan penjaga kita. Kita harus melanjutkan dengan hati-hati. Lanjutkan dengan hati-hati. Apa yang harus diwaspadai? Saya telah mempelajari kompetisi sebelumnya, dan yang harus saya lakukan adalah menjinakkan binatang buas tahap utama Zixun. Meskipun ranah kultivasi saya saat ini belum mencapai ranah Zixun, saya masih yakin melakukannya. Mengepalkan tinjunya erat-erat, pemuda itu mendorong kultivasinya. Puncak ranah Zongxi. Untuk mencapai puncak ranah Zongxi di bawah 30, bahkan di kerajaan Tianwu, dia bisa dianggap jenius. Tidak heran dia begitu percaya diri. Tes untuk kompetisi berubah setiap kali, jadi saya tidak terlalu yakin tentang apa yang akan diuji kali ini. Namun, saya pernah mendengar bahwa Balai Binatang Kerajaan Xuanyuan telah menangkap binatang buas yang kuat beberapa waktu lalu, dan mereka telah mencoba menjinakkannya beberapa kali, hanya untuk berakhir dengan kegagalan. Untuk menyelesaikan masalah dengan cepat untuk mencegah masalah yang tidak perlu, mereka memutuskan untuk memajukan kompetisi untuk mengumpulkan para jenius dari semua wilayah di sini. Petik 2. Setelah ragu-ragu sejenak, Hall Master Feng memutuskan untuk mengungkapkan berita yang dia dengar. Dalam pandanganku, kupikir sangat mungkin tes itu terkait dengan binatang buas kuat yang mereka tangkap. Petik 2. Saya berbagi sentimen Anda juga. Kompetisi penjinakan binatang diadakan setiap 5 tahun sekali, dan waktunya selalu ditentukan. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tiba-tiba mendorongnya ke depan hanya untuk melakukannya lebih awal. Bis Tamer Wang mengangguk setuju. Seorang teman mereka dari Balai Binatang Kerajaan Xuanyuan diam-diam menyampaikan berita ini kepada mereka. Namun, apakah itu benar atau tidak masih harus dilihat. Namun, berdasarkan analisis mereka, kecerdasan itu kemungkinan besar benar. Kalau tidak, tidak ada alasan bagi mereka untuk mendorong kompetisi secara tiba-tiba, membuat semua kandidat lengah. Aula binatang telah menangkap binatang buas yang kuat. Alam kultivasi apa itu? Bis Tamer Luo terkejut. Aku juga tidak terlalu yakin tentang detailnya. Hall Master Feng menggelengkan kepalanya. Dia mungkin kepala Balai Binatang Pegunungan Xuanluo, tapi dia masih belum memenuhi syarat untuk mempelajari rahasia-rahasia di Balai Binatang Kerajaan Xuanyuan. Karena bahkan penjinak binatang bintang 3 tidak dapat menjinakkannya, siapa dari generasi muda yang mungkin bisa berhasil? Bahkan jika itu terkait dengan itu mungkin akan meneliti kebiasaan, suka, tidak suka, dan semacamnya binatang buas untuk membantu proses penjinakan. Petik 2. Bis Tamer Luo mengangkat kepalanya dengan bangga dan membual, pada aspek itu, aku tidak akan kalah dari siapapun. Hanya mereka yang berusia di bawah 30 yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi penjinakan binatang yang diselenggarakan oleh Beast Hall. Penjinak binatang Luo tidak berani berbicara banyak tentang penjinak binatang buas yang berpengalaman, tetapi di bawah batas usia, dia yakin bahwa ada sangat sedikit orang yang bisa menang atas dia di bidang penjinakan binatang di sekitar kerajaan Xuanyuan. Saya menyadari kemampuan Anda, tetapi saya telah mendengar bahwa banyak penjinak binatang berbakat telah muncul tahun ini, dan semuanya juga tangguh. Wei Youdao dari kerajaan Jibei, Jiang Nanping dari kerajaan Kaixiong, Ji Wuxin dari Hongkuan Manor. Mereka semua adalah musuh kuat yang telah mencapai puncak bintang 2 di bawah 30. Melihat wajah percaya diri Bis Tamer Luo, Hall Master Feng melirik Bis Tamer Wang sebelum berbicara. Pemuda di depannya adalah penjinak binatang buas yang berbakat, dan jika bukan karena Zhang Xuan, dia akan menjadi penjinak binatang nomor 1 di antara generasi muda di pegunungan Xuanluo. Namun, dia memiliki kelemahan yang jelas dan fatal, kesombongan. Jika bukan karena mereka tidak dapat berhubungan dengan Zhang Xuan, sejujurnya, mereka tidak akan mendekatinya untuk kompetisi ini. Sebagai penjinak binatang, itu bagus untuk percaya diri tetapi bencana untuk menjadi sombong. Kesombongan berpotensi menimbulkan kemarahan binatang buas yang coba dijinakkan. Setelah memimpin Beast Hall selama bertahun-tahun, Hall Master Feng telah melihat banyak penjinak binatang yang tangguh dicabik-cabik oleh binatang buas karena hal ini. Mereka memang tidak buruk. Aku sudah berselisih dengan mereka, dan saat itu, aku memang bukan tandingan mereka. Namun, aku telah mempelajari teknik penjinakan binatang baru sejak saat itu, jadi itu tidak akan mudah. Agar mereka menang atasku, kata Bis Tamer Luo, meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Namun, di tengah kata-katanya, harum dingin terdengar di belakangnya. Kata-kata arogan seperti itu. Aku bertanya-tanya siapa itu, jadi itu pembual. Seorang pria muda berjalan mendekat dan mengejek. Fang Jin, kenapa, kamu ingin bersaing denganku? Menyadari pihak lain, Bis Tamer Luo mengerutkan kening. Bersaing, Luo Tang, apakah kamu pikir kamu layak bersaing denganku? Terkekeh pelan, Fang Jin mendorong kultivasinya, dan auranya yang kuat menyembur ke sekeliling. Setengah Zixun. Bis Tamer Luo melebarkan matanya karena terkejut saat dia tanpa sadar mundur 2 langkah. Dia berpikir bahwa itu sudah merupakan prestasi yang luar biasa baginya untuk mencapai puncak ranah Zongxi. Memikirkan bahwa Fang Jin telah mencapai half Zixun.
Semakin kuat penjinak binatang, semakin mudah bagi mereka untuk memenangkan rasa hormat dari binatang buas dan menjinakkannya. 2 tahun yang lalu, kami semua adalah pembudidaya puncak dunia Zongxi. Mengingat kemampuan menjinakkan binatang buas Anda dapat dianggap sebagai salah satu dari generasi muda teratas. Namun, Wei Youdao, Jiang Nanping, dan kita semua telah mencapai terobosan sejak saat itu. Jika hanya ini yang kamu miliki, aku menyarankan kamu untuk pergi dengan tenang sekarang agar kamu tidak mengolok-olok dirimu sendiri. Petik 2. Fang Jin memandang Bistamer Luo dengan acuh tak acuh. Kamu, wajah Bistamer Luo menjadi pucat. Maksudmu, Wei Youdao dan yang lainnya juga telah mencapai terobosan dalam kultivasi mereka juga. Petik 2. Ada dunia perbedaan antara puncak ranah Zongxi dan Half Zizun. Ada banyak orang yang terjebak di puncak alam Zongxi sepanjang hidup mereka, tidak dapat mengambil langkah maju berikutnya. Bagaimana mereka semua berhasil mencapai terobosan dalam 2 tahun terakhir? Tidak hanya itu, Wei Youdao bahkan telah mencapai tahap utama ranah Zizun. Fang Jin menjawab, tahap utama ranah Zizun. Bistamer Luo mengepalkan tinjunya rata-rata, jadi bagaimana jika kamu lebih kuat? Yang kita lawan adalah keterampilan menjinakkan binatang buas dan pemahaman tentang binatang buas. Bahkan jika Anda lebih kuat, itu tidak berarti bahwa Anda hanya bisa mengalahkan binatang buas untuk tunduk. Dong, sama seperti Bistamer Luo membantah kata-kata pihak lain, tanah tiba-tiba bergetar. Bunyi lonceng seperti guntur tiba-tiba menggelegar. Lonceng, sial, sesuatu yang besar sedang terjadi. Wajah Hall Master Feng tiba-tiba melengkung. Luo Tang dan Fang Jin, yang berada di tengah-tengah pertengkaran, tiba-tiba menghentikan tindakan mereka, dan mata mereka menyipit. Ada banyak binatang buas yang dipelihara di Beast Hall, dan untuk menghindari membuat mereka khawatir, ketenangan selalu ditegakkan di sini. Kecuali sesuatu yang besar terjadi, bel tidak akan pernah berbunyi. Bunyinya berarti bahwa semua penjinak binatang harus segera berkumpul untuk menghadapi apapun yang mengancam balai binatang. Apa yang bisa terjadi sampai bel ini berbunyi tiba-tiba? Dong dong dong. Lonceng terus berbunyi. Cepat, hitung jumlah loncengnya. Aula Guru Feng mendesak. Jumlah lonceng mewakili pesan yang coba disampaikan oleh Beast Hall kepada para penjinak binatang. Segera, ketika denting berhenti, Luo Tang mengumumkan, ada total 7 lonceng. Petik 2. Fang Jin juga dengan cepat mengalihkan pandangannya ke Hall Master Feng. Meskipun mereka juga penjinak binatang, insiden seperti itu jarang terjadi, dan pengetahuan mereka tentang tradisi lama ini tidak dapat menandingi kepala lama balai binatang pegunungan Xuan Luo ini. 7 lonceng, ini, mengingat aturan seputar denting bel, wajah Hall Master Feng memucat. Tubuhnya bergetar hebat saat dia bergumam, seseorang menantang kandang 10 binatang. Bagaimana? Bagaimana mungkin? 10 binatang kandang. Luo Tang dan Fang Jin saling melirik dengan ragu. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar istilah ini. 10 binatang kandang sebenarnya adalah kandang logam yang panjang dan sempit. Ditempatkan di dalamnya ada 10 binatang buas, dan semakin maju, semakin kuat binatang buas itu. Untuk lulus ujian, seseorang harus melakukan perjalanan dari satu ujung dunia. Sangkar ke ujung yang lain sendirian dalam waktu 2 jam. Bibir Hall Master Feng bergetar. 10 binatang buas. Sendirian. Ini, mungkinkah? Ini adalah naluri utama dari binatang buas untuk menyerang orang asing yang terlihat. Jika bukan itu masalahnya, penjinak binatang juga tidak akan menjadi pekerjaan yang dihormati. Seseorang harus melakukan perjalanan dari satu ujung kandang ke ujung yang lain dan menghadapi 10 binatang buas dalam waktu 2 jam. Petik 2. Luo Tang dan Fang Jin berseru kaget. Bahkan Bistamer Wang tercengang. Binatang buas memiliki sifat skeptis, dan mereka memiliki permusuhan bawaan terhadap manusia. Tanpa cara unik apapun, seseorang akan diserang segera setelah mereka berada dalam jarak dekat dengan binatang buas itu. Selain itu, kandangnya sempit, jadi tidak mungkin untuk menghindari kontak sama sekali. Dimungkinkan untuk menaklukkan binatang buas dalam waktu 2 jam, tetapi untuk menghadapi 10 dari mereka secara berurutan. Bagaimana itu mungkin? Tiba-tiba teringat suatu masalah, Luo Tang buru-buru bertanya, benar. Seberapa kuat binatang buas itu? Jika kekuatan dari binatang buas itu jauh lebih lemah daripada penantangnya, maka bahkan jika ada 10 dari mereka dan kekuatan mereka meningkat secara progresif, itu tidak akan sepenuhnya mustahil untuk menyelesaikan persidangan. 4 binatang buas pertama akan menjadi alam kultivasi kecil yang lebih lemah dari penantangnya. 3 setelahnya akan berkultivasi sama dengan penantangnya. 2 berikutnya akan menjadi alam kultivasi kecil yang lebih kuat dari penantangnya, dan yang terakhir adalah 2 alam kultivasi kecil lebih kuat dari penantang. Petik 2. Suara Hall Master Feng bergetar saat dia berbicara. Apa? Wajah 3 lainnya segera berubah pucat pasi. Sebagai penjinak binatang, mereka sangat menyadari betapa menakutkannya binatang buas itu. Mereka memiliki fisik yang sangat besar dan kekuatan kasar yang menakutkan, di alam kultivasi yang sama, pembudidaya manusia jelas bukan tandingan binatang buas. Namun, pada akhirnya, seseorang harus menghadapi binatang buas 2 alam kultivasi kecil yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Apakah Anda nyata? Tidak diragukan lagi, siapapun yang mencoba untuk menantang pasti akan mati. Siapa yang akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh? Apa yang bisa didapat dari ini?
Fang Jin tidak bisa tidak bertanya. Penasaran, Luo Tang dan yang lainnya menoleh untuk melihat Hall Master Feng juga. Mustahil bagi seseorang untuk mengambil risiko seperti itu jika tidak ada keuntungan darinya. Kandang 10 binatang ini jelas merupakan jebakan maut, mengapa ada orang yang mencoba menantangnya? Tentunya itu mencari kematian. Tentu saja ada manfaatnya. Hall Master mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga kukunya menancap ke dalam dagingnya, siapapun yang berhasil akan diberikan setetes. Esensi darah binatang roh. Bab 416, siapa itu? Apa? Mata Luo Tang dan Fang Jin langsung memerah karena gelisah. Binatang roh memiliki kekuatan yang setara dengan pembudidaya alam fana transenden, dan darah mereka tidak hanya dapat menginduksi evolusi garis darah pada binatang buas, itu juga dapat membuat tubuh manusia marah, sehingga meningkatkan kekuatan seseorang. Benda ini jauh lebih berharga daripada batu roh. Memikirkan bahwa hadiah untuk menantang kandang 10 binatang adalah ini. Namun, meskipun mereka tahu sekarang bahwa ada hadiah seperti itu, tidak mungkin bagi mereka untuk menantang kandang 10 binatang. Tidak peduli betapa berharganya hadiah itu, akan sia-sia jika seseorang kehilangan nyawanya. Apa gunanya esensi darah jika seseorang sudah mati? Sudah sulit untuk menang atas binatang buas dari alam kultivasi yang sama dengan satu, tak perlu dikatakan, menantang 10 sekaligus. Mari kita bergegas untuk melihat siapa yang sangat ingin mati. Luo Tang berkata, menggertakkan giginya. Dia yakin bahwa dia akan muncul sebagai juara untuk kompetisi penjinakan binatang, tetapi meskipun demikian, dia tidak memiliki keberanian untuk menghadapi 10 binatang buas sendirian. Siapa itu? Untuk menerobos masuk begitu saja, bahkan menyebabkan bunyi lonceng, apakah dia benar-benar lelah hidup? Ayo pergi kalau begitu. Hall Master Feng mengangguk setuju. Bis Tamer Wang dan Fang Jin juga penasaran untuk melihat siapa orang yang kurang ajar itu. Dengan demikian, kelompok itu bergegas menuju Bis Hall, dan segera, mereka tiba di tanah terbuka yang luas. Ada kawah besar dengan lebar sekitar 700 hingga 800 meter tepat di depan mereka. Kawah itu ditutupi oleh sangkar baja yang sangat besar, dan 10 binatang buas dipisahkan menjadi beberapa kelompok, berkeliaran di sekitar area tempat mereka ditempatkan. Pada saat ini, sekelompok besar orang, tertarik dengan bunyi lonceng, berdiri di sekeliling kawah, melihat situasi di kandang di bawah. Alis dan mulut mereka berkedut ketakutan dari pemandangan itu. Ada banyak penjinak binatang buas yang berbakat di tengah-tengah kerumunan, tetapi melihat begitu banyak binatang buas yang kuat masih menyebabkan rambut mereka berdiri. Dan yang terakhir adalah binatang buas tahap utama ranah Zizun. Bahkan seorang ahli tahap menengah ranah Zizun akan merasa sulit untuk menaklukkannya. Ini, bagaimana dia berniat menyelesaikan persidangan. Menilai dari bagaimana binatang buas terlemah di dalamnya adalah tahap lanjut ranah Zongxi, itu berarti bahwa yang menantang kandang 10 binatang adalah pembudidaya puncak ranah Zongxi. Apakah itu Wei Youdao, Jiang Nanping, Ji Wuxin, Fang Jin, atau Luo Tang? Dari apa yang saya tahu, alam kultivasi mereka berada di sekitar level itu, dan kemampuan menjinakkan binatang buas mereka juga setara. Petik 2. Kamu pasti hidup di bawah batu. Jiang Nanping dan yang lainnya telah mencapai Half Zizun, dan Wei Youdao bahkan berhasil mencapai terobosan ke tahap utama ranah Zizun. Bukan mereka. Bukan mereka. Lalu siapa lagi? Siapa yang berani menantang 10 binatang buas yang kuat secara langsung? Kekuatan binatang buas telah menyebabkan keributan besar di antara kerumunan. Binatang buas yang menjaga ujung kandang adalah binatang buas dari alam Zizun, menghadapinya benar-benar tiket ke neraka. Siapa yang akan begitu ceroboh? Apakah dia tidak takut mati, atau dia lelah hidup? Untuk membuang nyawa seseorang demi setetes esensi darah binatang buas, orang itu harus melepaskan diri. Petik 2. Luo Tang tidak bisa tidak berkomentar. Esensi darah binatang roh itu berharga, tetapi tidak ada yang lebih berharga dari nyawa seseorang. Untuk mengabaikan hidupnya dan menantang cobaan tanpa harapan ini, apakah dia sudah gila? Aku tahu hampir semua penjinak binatang buas puncak dunia Zongxi yang terkenal di sekitar kerajaan Xuanyuan, siapa itu? Dari apa yang aku ingat, tidak satupun dari mereka yang irasional ini. Alis Fang Jin menyatu erat dalam kontemplasi. Dilihat dari kekuatan binatang buas itu, tidak mungkin Wei Youdao dan yang lainnya. Tapi selain mereka, siapa yang bisa memiliki kemampuan untuk menantang kandang 10 binatang ini? Lebih jauh lagi, bahkan jika itu sekelompok itu, mereka mungkin tidak akan berani menghadapi cobaan yang tampaknya tanpa harapan ini. Menantang kandang 10 binatang. Dia benar-benar kurang ajar. Dia mungkin lelah hidup, dan dia hanya ingin membuat nama untuk dirinya sendiri sebelum kematiannya. Di tengah kerumunan, seorang pria muda menyilangkan tangannya dan melirik kandang di bawah dengan sedikit jijik di matanya. Jeniuslah yang menimbulkan ketakutan pada Luo Tang dan yang lainnya, Wei Youdao. Memang, saya telah melihat banyak orang seperti itu. Sekarang, satu-satunya hal yang saya ingin tahu adalah apakah dia bahkan bisa melewati tahap pertama. Petik 2. Orang lain yang berdiri di sampingnya mendengus. Jenius terkenal lainnya dari kerajaan Xuanyuan, Jiang Nanping. Kedua jenius itu seolah-olah dua bintang yang bersinar di antara kerumunan, dan secara pribadi, mereka juga berteman baik. Setelah mendengar bahwa seseorang ingin menantang kandang 10 binatang, mereka segera bergegas.
Mereka ingin melihat siapa yang memiliki keberanian seperti itu. Adapun apakah orang itu bisa lulus uji coba atau tidak, mereka pikir itu pertanyaan yang konyol. Mengesampingkan binatang buas alam Zizun di bagian paling akhir yang merupakan dua alam kultivasi kecil yang lebih kuat dari penantangnya, hanya di tahap pertama, penantang harus menghadapi 4 binatang buas yang hanya satu alam kultivasi kecil yang lebih lemah darinya. Ini, dengan sendirinya, sudah menjadi penyebab tanpa harapan. Tahap pertama terdiri dari 4 tahap lanjutan Zongxi, serigala angin puyuh. Binatang buas ini bergerak sangat cepat, dan mereka mahir dalam berkoordinasi satu sama lain dalam pertempuran. Ini sudah merupakan prestasi yang sulit bagi puncak alam Zongxi untuk menaklukkannya. Dengan 4 dari mereka, mereka mungkin bahkan bisa mengalahkan rata-rata pembudidaya setengah Zizun. Puncak ranah Zongxi. Hehe, kamu pasti sedang bermimpi. Wei Youdao menggelengkan kepalanya. Memang, orang itu akan tercabik-cabik di tahap ini. Jiang Nanping menggelengkan kepalanya juga. Dia tetap memintanya. Sebelum menantang kandang 10 binatang, seseorang harus menandatangani perjanjian hidup dan mati yang membebaskan siapapun dari kesalahan jika penantangnya mati di tengah-tengah persidangan. Bahkan jika dia mati, itu hanya akan menjadi kesalahannya sendiri. Wei Youdao mendengus dingin. Tepat ketika dia akan melanjutkan berbicara, dia tiba-tiba melihat sesuatu dan berkata, dia keluar. Petik 2. Mendengar kata-katanya, kerumunan segera mengalihkan pandangan mereka ke lapangan di bawah, dan mereka melihat seorang pria muda perlahan berjalan menuju tahap pertama kandang 10 binatang. Orang ini terlihat sangat muda, tidak mungkin dia di bawah 20. Dia memang muda. Untuk dapat mencapai puncak ranah Zongxi pada usia seperti itu, dia pasti sangat berbakat. Mengapa dia terburu-buru mencari kematian? Setelah melihat penampilan sosok di bawah ini, kerumunan itu terkejut. Kakak Wei, apakah kamu mengenalinya? Petik 2. Jiang Nanping juga tercengang. Dia tahu semua jenius di sekitar kerajaan Xuanyuan, tapi dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Wei Youdao menggelengkan kepalanya. Untuk menantang kandang 10 binatang di usia yang begitu muda, apakah menurutmu dia memiliki beberapa kartu as di lengan bajunya? Petik 2. Jiang Nanping mengerutkan kening. Es di lengan bajunya. Kandang 10 binatang telah ada di sini selama lebih dari 1000 tahun, tetapi tidak ada yang berhasil menyelesaikannya sebelumnya. Tidak peduli berapa banyak es yang dia miliki, tidak mungkin baginya untuk berhasil. Dia mungkin hanya anak nakal yang berusaha terlalu keras untuk membuat orang lain terkesan. Wei Youdao melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Kamu benar. Dalam 1000 tahun sejak Balai Binatang Kerajaan Xuanyuan didirikan, banyak jenius yang telah menantang kandang 10 binatang, tetapi tidak ada yang berhasil sebelumnya. Orang tak dikenal ini mungkin hanya mencoba untuk mendapatkan ketenaran. Jiang Nanping menyatakan persetujuannya atas pandangan pihak lain. Aku bertanya-tanya, pada akhir persidangan ini, apakah dia masih memiliki nafas untuk menikmati ketenarannya? Itu, dia. Bagaimana mungkin dia? Apakah dia gila? Bertentangan dengan tatapan ragu orang banyak, setelah melihat sosok itu, wajah Hall Master Feng dan Bistamer Wang segera melengkung, dan mereka hampir menggigit lidah mereka karena terkejut. Kalian berdua mengenalnya. Terkejut, Luo Tang mengalihkan pandangannya. Dia, orang yang sering kubicarakan, Bistamer Sang. Menggigit lidahnya rat-rat dan memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi, Hall Master Feng menjadi linglung. Dia bertanya-tanya sosok luar biasa seperti apa yang akan menantang kandang 10 binatang yang mustahil ini, dan tidak pernah dalam mimpinya dia berharap bahwa itu adalah anak muda yang baru saja dia temui sebulan yang lalu, Zhang Xuan. Bukankah orang ini menuju ke kerajaan Tianwu? Kenapa dia ada di sini? Selanjutnya, menantang kandang 10 binatang. Apakah dia tidak tahu betapa berbahayanya itu? Selanjutnya, bukankah dia di puncak ranah Tongxuan? Kapan dia mencapai puncak ranah Zongxi? Banyak keraguan muncul di benak Hall Master Feng, membuat kepalanya tersangkut, membuatnya hiruk-pikuk. Astaga, apa yang sedang terjadi? Dia Zhang Xuan. Luo Tang membeku sesaat sebelum mencibir dengan dingin, kalian semua berbicara tentang dia seolah-olah dia adalah semacam dewa. Saya pikir dia akan menjadi sosok yang tangguh, untuk berpikir bahwa dia hanya anak nakal yang bodoh. Hall Master Feng dan Bistamer Wang telah memuji Zhang Xuan di hadapannya berkali-kali, dan ini membuatnya tidak senang. Meski begitu, dipuji seperti itu oleh dua tetua dari Beast Hall, Luo Tang berpikir bahwa dia akan menjadi sosok yang benar-benar tangguh. Namun, pihak lain ternyata adalah bocah bodoh yang akan menyerang tanpa berpikir ke dalam kandang 10 binatang. Jenius. Pui, menantang kandang 10 binatang, Anda pasti tahu cara melebih-lebihkan diri sendiri. Aku akan melihatmu dicabik-cabik oleh binatang buas nanti. Berpikir begitu, penghinaan perlahan muncul di matanya. Jenius. Maksudmu jenius dalam mencari kematian, kan? Mendengar percakapan di antara mereka, Fang Jin mencibir. Tidak peduli betapa bangganya seorang jenius, mereka tahu batas mereka. Untuk menantang kandang 10 binatang untuk setetes esensi darah binatang roh yang tidak bisa diperoleh seseorang, itu adalah keputusan yang benar-benar bodoh. Zhang Xuan, hati-hati. Dari atas, Mo Yu, Zhao Ya, dan yang lainnya menatap situasi dengan cemas. Mo Yu tertarik dengan bagaimana Zhang Xuan bermaksud meningkatkan kultivasinya dengan datang ke Beast Hall.
Setelah mendengar bahwa dia akan menantang kandang 10 binatang, dia segera menyadari, esensi darah binatang roh. Namun, bahkan jika esensi darah binatang roh dapat menambah kekuatan seseorang, apakah layak melalui risiko seperti itu hanya untuk itu? Ada 10 binatang buas, dan masing-masing dari mereka dapat dengan mudah membantai seorang kultivator. Bahkan jika Anda berhasil melewati 2 tahap pertama melalui kemampuan menjinakkan binatang buas Anda yang luar biasa, bagaimana dengan yang sesudahnya? Binatang buas setengah Zizun dan binatang buas tahap utama Zizun, ini adalah barisan yang bahkan seorang kultivator tahap menengah Zizun tidak akan mau menghadapinya. Guru pasti akan, baik-baik saja. Kata Zhao Ya, dia memiliki kepercayaan mutlak pada gurunya, tetapi pemandangan berbahaya di depannya masih membuatnya khawatir. Dia seharusnya baik-baik saja. Mo Yu mengangguk juga, tapi sepertinya dia malah meyakinkan dirinya sendiri. Berbeda dengan ekspresi jijik dan tegang dari orang-orang di atas, Zhang Xuan tampak benar-benar santai. Untuk membalaskan dendamnya, Zhang Xuan harus tumbuh lebih kuat. Bahkan jika dia mengumpulkan teknik kultivasi ranah Zizun dalam jumlah yang cukup untuk membentuk seni surgawi jalur surga ranah Zizun yang lengkap, dia akan membutuhkan sejumlah besar batu roh untuk bahan bakar kultivasinya. Dengan demikian, hanya ada satu cara yang tersisa baginya untuk tumbuh lebih kuat dengan cepat, esensi darah binatang roh. Selama dia memiliki jumlah yang cukup, melalui Heaven's Path Golden Body 2 dan, dia akan mampu meredam tubuh fisiknya untuk mencapai puncak ranah Zizun dalam waktu sesingkat mungkin. Esensi darah binatang roh sangat berharga, jadi tidak mungkin bagi balai binatang untuk menjualnya kepada orang luar. Selain itu, bahkan jika itu untuk penjualan, Zhang Xuan tetap tidak mampu membelinya. Mengingat kekuatannya saat ini, dia juga tidak bisa merebutnya dengan kekerasan. Dengan demikian, satu-satunya jalan yang tersisa di hadapannya adalah menantang kandang 10 binatang. Menurut buku, selama dia berhasil, dia akan diberikan tetesan esensi darah binatang buas. Menghembuskan seteguk gas keruh, Zhang Xuan melirik keempat serigala angin puyuh dari tahap pertama dan tersenyum tipis. Ayolah, di mana? Dia berjalan maju ke empat serigala ganas. Dia langsung menyerang. Apakah orang itu mencoba menyerang melalui kekerasan? Pasti ada sesuatu yang salah dengan kepalanya. Seseorang harus menggunakan kemampuan menjinakkan binatang buas mereka bersama dengan kekuatan mereka untuk menantang kandang 10 binatang. Dia setidaknya harus membuang makanan atau sesuatu untuk memenangkan niat baik pihak lain sebelum mencoba apapun, apakah dia membuat mereka marah dengan menyerang langsung. Petik 2. Dia ditakdirkan. Serigala angin puyuh telah diprovokasi. Kandang 10 binatang bukan hanya tentang kecakapan bertarung seseorang. Lagi pula, mustahil bagi seseorang untuk mengalahkan begitu banyak binatang buas yang kuat dalam waktu 2 jam. Cara standar adalah dengan menggunakan cara penjinakan binatang buas untuk berhubungan baik dengan binatang buas sehingga dapat melewati daerah mereka dengan damai. Namun, bahkan tanpa mengatakan apa-apa, orang ini langsung menyerang seolah-olah orang bodoh. Apakah Anda tidak mengundang serigala angin puyuh untuk mencabik-cabik Anda? Bab 417, Serigala Angin Puyuh yang Lucu. Menipu. Wei Youdao mendengus dingin dengan jijik. Itu adalah serigala angin puyuh, salah satu binatang buas paling agresif di hutan. Meskipun mereka hanya memiliki kultivasi tahap lanjut ranah Zongxi, dalam pertempuran praktis, bahkan pembudidaya Half Zizun harus waspada. Namun, si bodoh ini benar-benar menyerbu masuk tanpa persiapan apapun, kau pasti bercanda. Serigala angin puyuh menyukai daging Flowing Wave Beast. Jika seseorang memanggang daging dan menawarkannya kepada mereka, seseorang dapat dengan mudah mendapatkan niat baik mereka. Tapi tentu saja, itu tidak cukup untuk menjinakkan serigala angin puyuh. Itu akan membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 tahun tambahan kerja keras untuk melakukannya. Untuk orang ini yang masuk tanpa persiapan apapun, tidak mungkin dia berniat untuk menghadapi mereka secara langsung. Petik 2. Mulut Jiang Nanping melebar keheranan, bagaimana bisa ada orang sebodoh itu di dunia ini? Mungkinkah, dia bukan penjinak binatang buas? Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dimiliki seseorang, atau berapa banyak zenki yang dimanfaatkan seseorang dalam tubuhnya, tidak mungkin bagi seseorang untuk menerobos ujian yang terdiri dari 10 binatang buas yang kuat menggunakan kekuatan kasar. Seseorang harus menggunakan semua jenis metode penjinakan binatang buas dan memenangkan niat baik pihak lain untuk mencegahnya menyerang satu. Untuk mengisi daya langsung tanpa pekerjaan persiapan. Pasti ada yang salah dengan kepalanya. Tidak ada penjinak binatang yang waras yang akan melakukan ini. Jika dia benar-benar penjinak binatang, maka dia memalukan bagi semua penjinak binatang di dunia. Wei Youdao mendengus dingin. Betul sekali. Jiang Nanping mengangguk. Tidak ada penjinak binatang rasional di dunia yang akan melakukan kebodohan seperti itu. Jangan bicara tentang dia. Saudara Wei, bagaimana kamu bisa melewati tahap ini? Mengabaikan orang gila itu, Jiang Nanping bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebagai jenius, keduanya adalah saingan. Namun, pada saat yang sama, mereka juga saling belajar dan berkembang bersama. Mulut Wei Youdao meringkuk, dan senyum mempesona muncul di wajahnya yang gagah. Sederhana, aku akan menawarkan mereka daging panggang dari Flowing Wave Beast dan mata air dari Turquoise Clarity Mountain. Setelah itu, aku akan mengalahkan yang terkuat dari semuanya dalam waktu secepat mungkin.
Petik 2. Mendengar solusi pihak lain, Jiang Nanping tidak bisa membantu tetapi bertepuk tangan untuk memuji. Saudara Wei memang luar biasa. Binatang gelombang mengalir dan air dari gunung kejernihan Pirus adalah favorit serigala angin puyuh. Menggunakan dua hal ini untuk memenangkan keinginan mereka sebelum menyerang salah satu dari mereka dengan keras, wortel paling menarik dan tongkat yang paling menyakitkan. Mereka pasti akan kalah dalam pertempuran mereka dengan cepat. Brilian, itu benar-benar brilian. Hehe, tidak peduli seberapa bersatunya Savage Beast, mereka tetaplah Beast. Kita hanya perlu membagi mereka dan membuat mereka kehilangan semangat bertarung. Tahap pertama sebenarnya tidak terlalu sulit. Setelah itu, Wei Youdai menoleh ke Jiang Nanping dan bertanya, bagaimana dengan Anda, Saudara Jiang? Bagaimana Anda akan menghadapi situasi ini? Saya, Jiang Nanping mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke kandang dengan gagah berani. Metode saya berbeda dari Saudara Wei. Saya akan, sial. Apa yang terjadi? Bagaimana ini mungkin? Jiang Nanping hendak menjelaskan ide yang ada dalam pikirannya kepada pihak lain ketika matanya menyipit. Perlahan-lahan, wajahnya memucat, dan dia hampir kehilangan keseimbangan dan jatuh karena shock. Apa yang salah? Melihat teman baiknya kehilangan ketenangannya, bahkan melontarkan kata-kata vulgar, Wei Youdao mengerutkan kening. Dia juga mengalihkan pandangannya ke kandang di bawah. Dengan sekali pandang, tubuhnya bergetar, dan dia hampir menyemburkan seteguk darah. Ini, apa mataku mempermainkanku? Petik 2. Duo itu saling menatap dalam diam. Hall Master Feng dan Bistamer Wang, kalian berdua pasti sudah tua. Aku sudah memberitahumu semua bahwa Zhang Xuan tidak bisa sehebat yang kalian semua katakan, tapi kalian semua tidak mau mendengarkanku. Lihat apa terjadi sekarang. Setelah melihat Zhang Xuan menyelam ke dalam kelompok serigala angin puyuh, Luo Tang melirik dua tetua di belakangnya dan menggelengkan kepalanya. Apa yang kalian semua pikirkan? Apakah Anda berpikir bahwa kesalahan ini dapat mewakili Balai Binatang Pegunungan Xuan Luo dalam kompetisi ini? Dan bahwa dia lebih unggul dari saya. Anda harus menarik kaki saya. Untung kalian berdua tidak membawanya ke sini. Kalau tidak, itu hanya akan memalukan. Luo Tang berbicara dengan nada prihatin, tetapi keangkuhan menggantung di sudut bibirnya. Kedua Foge tua itu benar-benar membandingkannya dengan si bodoh ini. Mereka pasti buta. Sebenarnya, saya tidak bermaksud menyalahkan Anda semua dengan mengucapkan kata-kata ini. Saya hanya berharap Anda semua tidak akan tertipu oleh kebohongan orang-orang tercela. Di tengah kata-katanya, Luo Tang tiba-tiba merasakan seseorang menarik lengan bajunya. Apa? Luo Tang mengerutkan kening. Berbalik, dia melihat Fang Jin menatapnya dengan ekspresi bingung. Ketakutan dan keterkejutan tercermin di matanya. Kakak Fang, Luo Tang terkejut. Dia baru saja akan bertanya tentang hal itu ketika dia melihat pemandangan di bawah dengan penglihatan tepinya. Pada saat itu, rasanya seolah-olah kepalanya meledak, dan air mata mengancam akan tumpah dari matanya. Apa? Situasi ini. Di kandang di bawah, serigala angin puyuh yang ganas dan gagah berani berdiri di depan pemuda itu dengan tatapan menjilat. Mereka menggosok kepala mereka tanpa henti pada celana pihak lain dan menjilatnya sepanjang. Selain itu, mereka mengibaskan ekor mereka begitu cepat sehingga hampir terlihat seperti baling-baling, dan sepertinya akan diguncang. Kapan saja sekarang. Mereka tidak menyerangnya, tapi menjilatinya. Kalian semua adalah penakluk hutan, serigala angin puyuh yang menakutkan, bukan anjing puk. Kenapa di dunia ini kalian semua bertingkah lucu? Apa yang kalian semua lakukan? Ini, penyerahan lengkap, tawaran untuk membuat kontrak dengannya. Menelan seteguk air liur, Luo Tang berbicara dengan suara serak. Tidak dapat lebih jelas baginya bahwa serigala angin puyuh, yang ditakuti sebagai penakluk hutan, menjilat Zhang Xuan, berharap pihak lain akan menganggap mereka sebagai binatang jinaknya. Bukankah serigala angin puyuh adalah hewan sombong yang menolak mengasosiasikan diri dengan manusia? Bukankah menjinakkan mereka membutuhkan beberapa tahun usaha tanpa henti? Kapan mereka menjadi seperti anjing, menjulurkan lidah dan menggoyangkan ekornya, menunggu seseorang untuk menjinakkannya? Selain itu, penyerahan lengkap. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak dapat memahami pemandangan di depannya, Luo Tang berbalik untuk melihat Fang Jin. Dia terlalu sibuk menguliahi Hall Master Feng dan Bistamer Wang beberapa saat yang lalu, jadi dia tidak memperhatikan dengan ama. Dia tidak berpikir bahwa perubahan besar seperti itu akan terjadi dalam sekejap mata. Situasi saat ini membuatnya benar-benar bingung. Bistamer Zhang bergegas ke serigala, dan setelah memukul mereka sejenak, itu hanya, ternyata seperti ini. Petik 2. Fang Jin juga hampir menangis. Dia mencoba menjelaskan situasinya, tetapi dia menyadari bahwa dia juga tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Dia telah melihat seluruh proses dengan jelas, tapi, meskipun melihat semuanya, dia mendapati dirinya bahkan lebih bingung daripada Luo Tang. Disposisi ganas dari serigala angin puyuh beberapa saat yang lalu bukan hanya fasad. Mengingat matanya yang tajam, dia setidaknya bisa mengatakan sebanyak ini. Namun, mengapa mereka tiba-tiba berubah sikap setelah dipukuli? Dia pernah menemani seorang penatua di Beast Hall untuk menangkap serigala angin puyuh, dan dia telah melihat kepribadiannya yang tidak berperasaan untuk dirinya sendiri. Kadang-kadang, itu bahkan akan meluncurkan serangan mematikan pada seseorang tepat setelah diberi makanan lezat. Kalau tidak,
itu tidak akan mendapat julukan serigala yang tidak berterima kasih. Itu adalah salah satu binatang buas yang paling sulit dijinakkan. Namun, itu direduksi menjadi keadaan seperti itu tepat setelah putaran pemukulan. Bisakah kalian semua menjadi lebih tak tahu malu? Bisakah kalian semua lebih memalukan dari ini? Mereka menjadi seperti itu setelah dipukul. Luo Tang juga tercengang. Dia akan menanyakan lebih banyak tentang hal itu ketika Hall Master Feng dan Bistamer Wang berbicara dengan gelisah. Ini teknik unik Bistamer Zhang, metode menjinakkan binatang buas. Memang, untuk berpikir bahwa dia akan menggunakannya di sini. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, aku tidak bisa tidak terkesan. Petik 2. Metode penjinakan pemukulan binatang. Luo Tang dan Fang Jin menatap keduanya dengan bingung. Metode penjinakan pemukulan binatang buas adalah teknik unik yang dibuat oleh guru penjinak binatang Zhang. Selama binatang buas dipukuli menggunakan teknik ini, ia akan segera tunduk pada satu. Saat itu, selama ujian penjinak binatang, dia menggunakan teknik ini untuk menjinakkan Half Zongshi Viridescent Eagle di tempat. Petik 2. Melihat ketidakpahaman di mata keduanya, Hall Master Feng menjelaskan. Mendapatkan binatang buas untuk tunduk dengan mengalahkannya. Apa-apaan? Bukankah seharusnya mengalahkan binatang buas memicu garis pemberontakan di dalamnya? Untuk menyerahkan setelah pukulan, bagaimana mungkin ada teknik penjinakan binatang yang begitu aneh di dunia? Mengapa mereka merasa seperti sedang bermimpi? Duo itu hanya merasakan guntur bergemuruh di telinga mereka, dan kepala mereka akan mengejang karena syok. Pengajuan lengkap, dia benar-benar menjinakkan serigala angin puyuh itu hanya dalam beberapa napas. Petik 2. Pada saat ini, Wei Youdao dan Jiang Nanping akhirnya pulih dari keterkejutan mereka yang luar biasa dari pemandangan itu, dan ekspresi bingung muncul di wajah mereka. Bab 418, Binatang Kepala Harimau. Beberapa ratus meter dari 10 kandang binatang berdiri sebuah menara tinggi. Dua orang tua berdiri di dekat jendela dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Mereka adalah Aula Balai Binatang Kerajaan Xuanyuan, Xie Jiuchen dan Penatua Agung Wei Yuqing. Dan bahwa Wei Youdao adalah cucu dari Grand Elder ini. Ketika Zhang Xuan tiba di Beast Hall, hal pertama yang dia lakukan adalah mencari keduanya. Untuk memasuki kandang 10 binatang, dia membutuhkan izin dari keduanya. Apakah kamu melihat gerakannya dengan jelas? Xie Jiuchen bertanya dengan tidak percaya. Aku hanya melihatnya memukuli serigala angin puyuh. Selain itu, aku tidak bisa melihat apapun. Wajah Grand Elder Wei Yuqing memerah. Sebagai penjinak binatang bintang 3, kultivasinya telah mencapai puncak ranah Zizun, memberinya penglihatan yang jauh lebih tajam daripada pembudidaya biasa. Dia seharusnya bisa setidaknya memahami trik di balik tindakan pihak lain, namun, seperti orang lain, dia juga benar-benar bingung. Hanya dengan memikirkannya membuatnya malu. Gerakannya terlalu cepat, jadi wajar jika kamu tidak bisa melihat apapun. Jika aku tidak salah, selain cara penjinak binatang, dia juga menggunakan beberapa teknik guru master. Hall Master Xie Jiuchen berkata dengan wajah muram. Teknik guru-guru. Grand Elder Wei Yuqing bertanya dengan ragu. Memang, meskipun sepertinya dia dengan sembrono menyerang ke depan untuk menyerang serigala angin puyuh itu, setiap pukulannya mengenai meridian dan titik akupuntur pihak lain dengan akurat. Hanya dengan beberapa serangan, dia berhasil mengkultivasi mereka, membawa mereka kekuatan, yang dibatasi oleh garis keturunan mereka, hingga ketinggian baru. Hall Master Xie Jiuchen menjelaskan. Ini mirip dengan membersihkan meridian pembudidaya. Setelah serangannya, meskipun tidak ada perbedaan yang terlihat pada serigala angin puyuh, budidaya mereka telah tumbuh secara signifikan. Meningkatkan kekuatan mereka sendiri selalu menjadi kesulitan besar bagi binatang buas. Mengingat bagaimana pihak lain mampu mendorong pertumbuhan kekuatan mereka yang begitu besar hanya melalui beberapa serangan, wajar saja jika serigala angin puyuh akan tunduk dengan sukarela padanya. Petik 2. Ini, Wei Yuqing melebarkan matanya karena terkejut. Meskipun pihak lain telah mengatakannya secara sederhana, kesulitan dalam melakukannya sangat besar sehingga bisa dikatakan tidak mungkin. Setiap serigala angin puyuh memiliki konstitusi dan kedewasaan yang berbeda, sehingga kondisi fisik mereka, serta lokasi meridian dan titik akupuntur mereka, akan berbeda satu sama lain. Untuk mengidentifikasi mereka dalam sekejap dan menyerang mereka dengan akurat. Mata seperti apa yang dimiliki pihak lain? Bagaimana dia melakukannya? Mengesampingkannya, bahkan guru master bintang 4 akan kesulitan melakukannya. Selain ini, aku tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Mata Hall Master Xie Jiuchen bersinar gelisah. Anak itu mungkin masih muda, tapi dia memiliki bakat terbaik untuk menjinakkan binatang buas. Memang, mari kita lihat bagaimana dia akan melewati tahap kedua. Wei Yuqing mengangguk. Mampu mengeksekusi teknik yang begitu mendalam sehingga bahkan penjinak binatang bintang 3 pun tidak dapat menguraikannya, pemuda itu memang mengesankan. Pada tahap kedua, dia harus menghadapi 3 Tiger Head Beast dari alam kultivasi yang sama dengannya. Wajah Hall Master Xie Jiuchen berubah muram. Berbeda dari serigala angin puyuh, binatang kepala harimau adalah binatang penyendiri, dan mereka lebih suka menyerang sendiri. Namun, mereka memiliki kekuatan yang tangguh, dan tubuh serta cakar mereka berada pada level peralatan pantom. Tidak salah untuk mengatakan bahwa, mereka memiliki pertahanan yang tak terkalahkan pedang dan tombak biasa tidak akan pernah bisa berharap untuk menembus kulitnya.
Akan sulit baginya untuk menggunakan metode yang sama dari sebelumnya dan menyerang titik akupuntur dan meridian mereka. Memang, Grandmaster Wei Yuking mengangguk setuju. Sebagai penjinak binatang bintang 3, dia bisa menyimpulkan sebanyak itu. Meskipun keempat serigala angin puyuh adalah musuh yang menakutkan, mereka yang berani menantang kandang 10 binatang bukanlah penjinak binatang biasa. Setidaknya 8 hingga 9 penantang akan berhasil melewati tahap pertama. Ujian yang sebenarnya, baru dimulai dari sini dan seterusnya. Meskipun binatang buas memiliki fisik, kecepatan, dan pertahanan yang unggul dibandingkan para pembudidaya dengan level yang sama, manusia memiliki keunggulan dalam kecerdasan mereka dan warisan teknik pertempuran. Selama seseorang mempelajari beberapa teknik pertempuran yang tangguh, dengan kultivasi yang unggul, bukan tidak mungkin untuk menaklukkan 4 serigala angin puyuh. Namun, menaklukkan 3 binatang buas dari alam kultivasi yang sama dengan yang satu jelas jauh lebih sulit. Selanjutnya, binatang kepala harimau mahir dalam perkelahian individu, dan pertahanannya tak terkalahkan di antara mereka yang berada di alam kultivasi yang sama. Bukan lelucon untuk mengatakan bahwa 10 dari 10 penantang akan gagal dalam tahap ini, berakhir mati atau lumpuh. Bersiaplah untuk menyelamatkannya segera setelah sepertinya dia dalam bahaya. Bakat seperti itu jarang ada di Beast Hall. Hall Master Xie Jiuchen merasa sangat disayangkan melihat bakat seperti itu jatuh di sini, jadi dia memberikan sebuah perintah. Penatua Agung Wei Yuking mengangguk. Mengingat bahwa bahkan dia tidak dapat melihat melalui teknik penjinakan binatang buas yang digunakan pihak lain, kemungkinan Zhang Xuan ini memiliki guru yang luar biasa tangguh atau dia memiliki mata kebijaksanaan dan bakat yang jauh melebihi orang lain. Terlepas dari yang mana itu, Beast Hall harus melindunginya dengan sekuat tenaga. Lihat, itu mulai. Di tengah percakapan antara keduanya, Zhang Xuan sudah berada tepat di depan ketiga binatang kepala harimau, dan sepertinya pertempuran akan memicu kapan saja sekarang. Hewan kepala harimau memiliki fisik yang kuat dan memiliki kepribadian yang menyendiri dan skeptis. Tidak akan semudah dijinakkan seperti serigala angin puyuh. Petik 2. Berdiri di depan 3 binatang raksasa besar yang menyerupai harimau, informasinya muncul di kepala Zhang Xuan. Binatang kepala harimau dewasa bisa tumbuh hingga ketinggian 3 meter dan panjang 5 meter. Mengingat pertahanannya yang tidak bisa ditembus dan fisiknya yang besar, itu sudah memancarkan tekanan yang kuat untuk menghadapinya, jadi orang hanya bisa membayangkan tekanan melawan mereka bertiga secara bersamaan. Bahkan tanpa menggunakan teknik apapun, biayanya saja sudah cukup untuk menghancurkan seorang kultivator biasa. Namun, semua ini tidak berarti apa-apa bagi Zhang Xuan. Meskipun budidaya Zhang Xuan masih terjebak di puncak ranah Zhongxi, kecakapan bertarungnya yang sebenarnya sudah setara dengan ahli tahap menengah ranah Zizun. 3 binatang kepala harimau benar-benar tidak berarti apa-apa baginya. Dengan pikiran, garis wawasan muncul di mata menyipit Zhang Xuan. Bentuk dari 3 binatang kepala harimau raksasa segera berubah. Tata letak otot mereka, susunan tulang mereka, jalur meridian mereka, kesalahan dalam fisik mereka, semuanya tiba-tiba muncul tepat di depan mata Zhang Xuan. Mata wawasan. Setelah Soul Tempering of a Mentor's Kaligrafi, Zhang Xuan tidak hanya mampu mengintip kekurangan dari alam kultivasi kecil yang lebih kuat darinya, jumlah kekurangan yang bisa dia lihat juga meningkat secara signifikan. Ketiga binatang kepala harimau ini mungkin tampak mengesankan bagi yang lain, tetapi yang bisa dia lihat hanyalah kekurangan di sekujur tubuhnya. Mari kita mulai kalau begitu, aku akan mengakhiri ini dalam sekejap. Jadi bagaimana jika mereka sulit dijinakkan? Tujuanku bukan untuk menjinakkan mereka. Dengan sedikit senyum, Zhang Xuan melangkah maju. Tujuan terakhirnya adalah untuk melewati kandang 10 binatang, bukan untuk menjinakkan binatang buas di dalamnya. Sebaliknya, bahkan jika dia berhasil menjinakkan mereka dan mereka menjadi terikat padanya, itu akan menjadi merepotkan. Mengaum, dia mengambil langkah maju, dan dengan ini, dia melangkah ke wilayah binatang kepala harimau. Dengan raungan ganas, 3 sosok besar segera menyerbu ke depan dan mengelilinginya. Hewan kepala harimau memiliki pertahanan yang luar biasa. Ini mungkin akan menjadi pertarungan yang sulit. Wei Youdao menyipitkan matanya. Memang, Jiang Nanping mengangguk setuju. Jika dia bisa menembus pertahanan pihak lain, dia mungkin masih memiliki peluang. Kalau tidak, dia akan hancur. Peng 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 peng. Saat keduanya berbicara, pemuda di bawah mulai bertukar pukulan dengan 3 binatang raksasa. Kenapa dia memukul perut Tiger Head Beast? Apa dia gila? Wajah Jiang Nanping melengkung karena terkejut. Berbeda dari binatang buas lainnya, perut adalah tempat pertahanannya paling kuat. Seringkali dengan sengaja mengeksposnya untuk memikat orang lain untuk menyerangnya sehingga membuat jeda sesaat dalam pertahanan pihak lain untuk menyerang. Kulit Wei Youdao juga tampak mengerikan. Kebanyakan binatang buas tidak dapat melatih perut mereka, jadi itu biasanya titik lemah mereka. Namun, binatang kepala harimau itu berbeda. Itu memiliki tulang tambahan di perutnya, memberikannya ketahanan yang tak terbayangkan. Inilah alasan mengapa sering menggunakannya untuk memancing pembudidaya untuk menyerangnya. Untuk menyerangnya, seseorang harus masuk ke dalam jangkauan serangan Tiger Head Beast. Pada saat itu, bukankah itu bebas untuk melakukan sesuka hati? Mengingat bagaimana anak muda itu berhasil menjinakkan serigala angin puyuh dengan begitu cepat, pihak lain harus memiliki pemahaman mendalam tentang kebiasaan dan sifat binatang buas.
Bagaimana dia membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu? Tidak hanya memukul perut tidak efektif, seseorang akan hancur saat serangan balik Tiger Head Beast. Lihat, binatang kepala harimau akan membalas. Sementara keduanya mengerutkan kening pada pemandangan itu, pria dan binatang di bawah sudah bersentuhan satu sama lain. Setelah melihat orang itu menyerang perutnya, mata Tiger Head Beast bersinar kegirangan. Ekornya yang tebal segera menjulur ke depan untuk menarik pemuda itu kepadanya. Namun, sebelum ekornya bisa mencapai pihak lain, tinju yang terakhir telah mengenai perutnya. Penghinaan dan ejekan melintas di matanya ketika bunyi gedebuk tiba-tiba terdengar. Peng! Kekuatan besar mengalir melalui lengan pihak lain ke tubuhnya. Momen di wajahnya membeku, dan matanya membelalak kaget. Lidahnya jatuh dari mulutnya, dan air liur mulai menetes tak terkendali di sudut mulutnya. Tubuh harimau raksasa sepanjang 5 meter itu terbang mundur dan menabrak sangkar. Peng! Sosok harimau besar tercetak di kandang baja. Huala! Kemudian, jatuh dari langit ke tanah, badai debu besar naik. Tiger Head Beast berjuang, dan seteguk besar muntah keluar dari mulutnya. Ia mencoba untuk bangkit kembali, tetapi rasa sakit yang luar biasa menyerang perutnya, membuatnya benar-benar tidak bisa bergerak. Apa? Dia menyerang pada titik di mana pertahanan Tiger Head Beast adalah yang terkuat, dan dia masih membuatnya tidak berdaya. Ini. Dalam sekejap, para penonton yang berdiri di pinggir kandang terdiam. Tiger Head Beast memiliki pertahanan yang luar biasa. Dalam keadaan normal, kepalan tangan seorang kultivator tidak terasa seperti gatal. Namun, hampir membunuhnya dengan satu pukulan. Bagaimana pihak lain melakukannya? Apakah Anda yakin itu kepalan tangan, dan bukan kaki gajah? Ini seni tinju jalan surga. Di antara kerumunan, Liu yang mengepalkan tinjunya dan berseru dengan mata memerah. Ini adalah seni tinju jalan surga yang diberikan guru kepadanya. Meskipun gerakannya sama persis dengan miliknya, ada perbedaan besar antara kekuatan pukulan gurunya dan miliknya. Mengingat bagaimana puncak dunia Zongshi Tiger Head Beast menjadi tidak berdaya dengan satu pukulan, bahkan seorang kultivator tahap utama ranah Zizun tidak akan mampu menahan kekuatan tinju itu. Sepertinya aku harus mencurahkan lebih banyak upaya untuk itu di masa depan, Liu yang mengambil keputusan. Mengaum. Tidak menyadari keterkejutan di antara kerumunan, setelah mengirim binatang kepala harimau pertama terbang, Zhang Xuan menoleh kedua yang tersisa. Setelah bertemu dengan tatapannya, ujung bibir dari dua orang raksasa lainnya segera berkedut, dan mereka buru-buru mundur ke belakang. Mereka tidak memiliki kecerdasan manusia, tetapi mereka juga tidak bodoh. Orang yang dikirim terbang adalah yang terkuat di antara mereka, tapi, saat ini, sepertinya dia akan menghembuskan nafas terakhirnya kapan saja sekarang. Karena itu masalahnya, bagaimana mungkin mereka bisa menahan serangan itu? Jangan takut, biarkan aku memukulmu sekali, dan kita bisa mengakhiri ini di sini. Kalau tidak, jika kalian semua tidak jatuh, aku tidak akan bisa melanjutkan persidangan. Melihat binatang buas yang terkenal karena keganasannya menjauh dari rasa takut, Zhang Xuan terdiam. Dia mengepalkan tinjunya dan memberi isyarat kepada mereka untuk maju. Begitu Zhang Xuan mengucapkan kata-kata itu, suara dua benda berat yang jatuh ke tanah tiba-tiba bergema. Kemudian, mereka melihat dua binatang kepala harimau yang mengesankan jatuh ke tanah pada saat yang sama dengan keempat kaki mereka menghadap ke langit. Lidah mereka terjulur, dan air liur terus mengalir keluar dari mulut mereka. Zhang Xuan, kerumunan. Bab 419, 7 Meridian Vicious Bear. Apa yang sedang terjadi? Apakah kedua binatang kepala harimau itu sakit? Sakit kepalaku. Tidakkah kamu tahu? Jelas bahwa mereka diintimidasi. Setelah pihak lain mengatakan bahwa, jika kalian semua tidak jatuh, aku tidak akan dapat melanjutkan persidangan, kedua orang itu segera jatuh dari ketakutan. Setelah hening sejenak, keributan meledak di daerah itu. Mereka telah melihat binatang buas bertarung dengan tegas melawan lawan sampai nafas terakhir mereka. Mereka telah melihat binatang buas arogan yang mengabaikan semua yang menghadang mereka. Tapi mereka belum pernah melihat binatang buas yang berpura-pura mati bahkan sebelum pertarungan dimulai. Seberapa takut kalian berdua dengan orang itu? Tanpa bergerak, dia membuat Tiger Head Beast yang ganas begitu ketakutan sehingga mereka memilih untuk berpura-pura mati. Petik 2. Luo Tang dan Fang Jin hampir menggigit lidah mereka sendiri. Bukankah cara ini terlalu berlebihan? Itu adalah binatang kepala harimau, binatang buas yang tak tertandingi. Mereka adalah eksistensi yang berani memamerkan taring mereka melawan ahli ranah Zizun. Namun, setelah menyaksikan satu pukulan, mereka segera jatuh ke tanah dan membiarkan air liur menetes dari bibir mereka. Bisakah kalian semua lebih tak tahu malu dari itu? Apa yang pernah terjadi dengan kebanggaan binatang buas? Tulang punggung diktator hutan. Disposisi puncak ranah Zongshi, Luo Tang dan yang lainnya merasa seolah-olah cakrawala duniawi mereka didorong ke batas-batas baru. 10 menit yang lalu, mereka membanggakan diri karena tak terkalahkan dalam seni menjinakkan binatang buas di kerajaan Suanyuan. Namun, setelah melihat Zhang Xuan, mereka menyadari betapa tidak berartinya mereka. Meskipun mendorong penyerahan lengkap di antara sekelompok serigala angin puyuh dalam beberapa napas, orang itu menendang mereka seolah-olah mereka bukan apa-apa. Baiklah, Anda mungkin tidak membutuhkannya, jadi dengan enggan saya akan mengabaikannya. Tapi,
Untuk menakut-nakuti seekor Tiger Head Beast agar berpura-pura mati dengan satu kata, bukankah itu terlalu berlebihan? Jika itu aku, apa yang akan terjadi? Menempatkan dirinya dalam situasi pihak lain, Luo Tang segera menangis. Jika dia yang menghadapi 3 Tiger Head Beast, dia mungkin akan segera jatuh ke tanah dan berpura-pura mati setelah mendengar lolongan pihak lain. Sebelum ini, dia berpikir bahwa Hall Master Feng dan yang lainnya berlebihan memuji orang ini. Namun, baru sekarang dia tahu bahwa ada perbedaan dunia antara orang ini dan dia. Aku juga tidak akan bisa melakukannya, Fang Jin menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Bahkan sebagai ahli setengah Zizun, dia tidak memiliki kesempatan melawan 3 binatang kepala harimau sekaligus. Dalam keadaan seperti itu, yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah berlari sejauh yang dia bisa. Menaklukkan dan menjinakkannya benar-benar tidak mungkin. Pertahanan binatang buas kepala harimau paling kuat di perutnya, tapi juga dari mana kekuatannya berasal. Dengan menyerang di tempat itu dengan kekuatan kasar murni, anak itu secara instan menghancurkan struktur biologisnya, mengakibatkan mual dan tidak berdaya. Petik 2. Melihat pemandangan itu, Hall Master Xie Jiuchen melebarkan mulutnya karena terkejut. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. Setelah melihat pemandangan itu, 2 binatang kepala harimau yang tersisa tahu bahwa penderitaan yang sama akan menimpa mereka jika mereka dipukul. Begitu seekor binatang buas kehilangan kekuatan bertarungnya, itu tidak akan berbeda dengan mati. Tidak peduli seberapa bodohnya mereka, sudah jelas apa yang harus mereka lakukan. Petik 2. Naluri dasar binatang buas juga mengajari mereka untuk menghindari yang kuat. Saat menghadapi makhluk yang jauh lebih kuat dari dirinya sendiri, bahkan binatang buas yang paling arogan pun akan mundur. Namun, untuk mencapai ini, seseorang perlu memiliki lebih dari kekuatan kasar. Di atas itu, seseorang harus memiliki pemahaman yang lengkap tentang fisik dari binatang kepala harimau sehingga dapat secara instan menentukan titik kelemahan di antara otot-otot, tulang, dan meridian di tengah perutnya yang besar sebelum seseorang dapat menaklukkannya dengan satu pukulan. Grand Elder Wei Yuqing juga tercengang. Itu adalah binatang kepala harimau. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, masih tidak mungkin baginya untuk menanamkan begitu banyak ketakutan pada mereka dengan satu pukulan sehingga mereka akan berpura-pura mati. Ini bukan lagi hanya masalah memiliki kekuatan kasar yang sangat besar. Hanya mereka yang memiliki pemahaman lengkap tentang binatang kepala harimau, kebiasaannya, pola menyerang, fisiknya, dan semacamnya yang mampu melakukannya. Hanya dengan begitu seseorang dapat mencapai prestasi seperti itu dengan mudah. Apakah dia masih manusia? Untuk penjinak binatang bintang 2 yang belum berusia 20-an, bagaimana bisa dia melakukannya? Jika aku tidak salah, dia mungkin memiliki binatang kepala harimau sebagai binatang yang dijinakkan. Setelah berhari-hari dan malam menemani, dia berhasil mendapatkan pemahaman mendalam tentang yang terakhir. Jika tidak, akal sama sekali. Setelah berpikir sejenak, Hall Master Xie Jiuchen akhirnya angkat bicara. Tidak mungkin pengetahuan seperti itu muncul entah dari mana. Hanya melalui buku dan pengalaman praktis seseorang dapat memperoleh pemahaman yang lengkap atas sesuatu. Saat itu, ada seorang pelukis di ibu kota yang, untuk memunculkan semangat dalam bambu, menanam bambu di sekeliling rumahnya dan mengamatinya hari demi hari. Setelah 27 tahun, ia berhasil menghasilkan sebuah mahakarya dan membuat namanya terkenal. Untuk lebih memahami binatang jinak mereka, beberapa penjinak binatang akan memilih untuk menemani binatang jinak mereka siang dan malam. Beberapa bahkan sampai meniru tindakan mereka untuk mempelajari lebih lanjut tentang kebiasaan mereka. Melalui ini, mereka mampu menciptakan teknik budidaya yang melengkapi binatang jinak mereka, dan mereka juga bisa mendapatkan kepercayaan dari binatang jinak mereka juga. Mengingat bahwa pihak lain mampu membuat Tiger Head Beast mengakui kekalahan dalam sekejap melalui cara yang tidak dapat mereka pikirkan, ini hanya bisa berarti bahwa pemahaman pihak lain tentang binatang buas ini telah jauh melampaui mereka. Kemungkinan besar, dia telah berusaha keras untuk mempelajari binatang kepala harimau. Dan untuk melakukannya, kemungkinan dia telah menjinakkannya. Memang, Grand Elder Wei Yuqing mengangguk setuju. Kemudian, dia melirik sangkar, dan kekhawatiran muncul di matanya, dia mungkin bisa melewati tahap ini karena pemahamannya yang mendalam tentang binatang kepala harimau, tetapi tahap ketiga tidak akan semudah itu. Petik 2. Untuk tahap ketiga, dia harus menghadapi Half Zizun, Seven Meridian Vicious Bear. Kulit Hall Master Xie Jiuchen perlahan berubah muram, binatang buas jenis ini sangat langka, dan hampir tidak mungkin untuk menjinakkannya. Jadi, tidak mungkin baginya untuk memiliki pengetahuan sebelumnya tentang itu. Lebih penting lagi, ia memiliki kekuatan yang sangat besar. Meskipun budidayanya hanya di Half Zizun, sangat mungkin bahwa kekuatannya yang sebenarnya telah melampaui 10.000 ding. Petik 2. 7 Meridian Vicious Bear hanya memiliki 7 meridian di tubuhnya, tetapi itu memberi mereka keuntungan juga. Untuk menebus jumlah meridian yang kurang di tubuhnya, meridiannya tumbuh lebih tebal, memberinya kekuatan yang sangat besar. Jika bukan karena gerakannya yang lambat, itu pasti akan diklasifikasikan sebagai binatang buas di ranah Zizun. Penatua Agung Wei Yuqing mengangguk. Satu-satunya alasan mengapa Seven Meridian Vicious Bear secara publik diakui sebagai binatang buas setengah Zizun adalah karena kecepatannya yang kurang. Namun, dalam hal kekuatan,
bahkan pembudidaya tahap utama ranah Zizun tidak dapat menandinginya. Untuk menutupi kekurangan dari Seven Meridian Vicious Bear, area untuk tahap ketiga dari Ten Beast Cage dibuat lebih sempit. Dengan cara ini, kecepatannya yang terbatas tidak akan menjadi masalah yang terlalu besar, dan penantangnya tidak akan bisa menghindarinya. Mengingat kekuatan dari Seven Meridian Vicious Bear, akan sulit bagi anak itu untuk mendapatkan dengan menggunakan dua teknik yang dia gunakan untuk dua tahap sebelumnya. Tuan Aula Xie Jiu Chen berkata, meskipun Zhang Xuan telah melewati dua tahap pertama dengan mudah, ada kemungkinan bahwa dia mungkin telah mempersiapkannya secara khusus sebelumnya. Jika dia telah mempelajari kekurangan dari dua binatang buas secara intens sebelumnya, tidak akan terlalu sulit baginya untuk melewati dua tahap. Tapi tahap ketiga berbeda. Karena area yang sempit, akan sulit bagi seseorang untuk melarikan diri dari serangan Seven Meridian Vicious Bear. Selain itu, kelemahan dari Seven Meridian Vicious Bear ada di punggungnya, dan mengingat area yang terbatas, tidak mungkin bagi seseorang untuk menyelinap ke punggungnya dan menyerangnya. Dengan demikian, seseorang akan dipaksa untuk menghadapinya secara langsung. Itu adalah satu hal jika kultivasi Zhang Xuan menyamai itu. Namun, tidak hanya budidaya binatang buas itu satu ranah kecil lebih tinggi dari Zhang Xuan, dia juga harus menghadapi dua sekaligus. Kesulitannya tidak terbayangkan, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tidak ada harapan untuk menang. Kemungkinan besar, tantangannya akan berakhir di sini. Petik 2. Tinju Jiang Nanping yang terkepal erat perlahan dilepaskan. Memang benar bahwa pihak lain telah mengejutkannya dengan prestasinya dengan binatang kepala harimau. Tapi 7 Meridian Vicious Bear berbeda. Mengingat ruang yang sempit, seseorang hanya bisa menghadapinya dalam pertarungan kekuatan. Tanpa kekuatan yang cukup, kehilangan, tak terelakkan. Dari pertarungan antara pemuda itu dengan serigala angin puyuh, terlihat jelas bahwa dia lebih mahir dalam gerakan cepat. Kultivator seperti itu sering kekurangan kekuatan. Lagi pula, tidak mungkin bagi seseorang untuk menjadi ahli dalam segala hal. Bahkan seorang kultivator tahap primer ranah Zizun tidak akan mampu menaklukkan beruang setan 7 meridian. Dia pasti tidak akan mampu menahan serangannya. Wei Youdao berbagi sudut pandang yang sama. Jika tahap kedua dengan binatang kepala harimau dapat digambarkan sebagai berbahaya, maka yang ketiga dengan 7 meridian beruang setan akan menyebabkan keputusasaan. Bahkan dengan kecepatannya yang lambat, mustahil bagi puncak ranah Zhongxi untuk menang atasnya. Mari kita lihat senjata apa yang akan dia gunakan. Jiang Nanping berkomentar, karena kesulitan yang luar biasa dari tahap ketiga, penantang diizinkan untuk menggunakan senjata pilihan mereka dari pilihan yang disediakan oleh Beast Hall. Namun, karena ruang terbatas, seseorang harus memilih dengan hati-hati. Jika senjatanya terlalu panjang, seseorang tidak akan bisa bergerak bebas, dan malah menjadi beban. Di sisi lain, jika terlalu pendek, akan sulit untuk memberikan kerusakan signifikan pada tubuh besar dari Seven Meridian Vicious Bear, sehingga membuatnya tidak berguna. Jika seseorang tidak memilih dengan bijak, itu hampir sama dengan kehilangan. Dia sudah berada di depan rak senjata. Kurasa dia mungkin akan menggunakan palu atau yang serupa. Itu memungkinkan dia untuk meluncurkan pukulan kuat, dan juga mudah digunakan. Kupikir itu seharusnya belati tajam atau semacamnya. Akan lebih mudah menggunakannya. Duo itu menatap lekat-lekat pada pemuda di bawah saat mereka mengucapkan dugaan mereka. Namun, sebelum mereka bisa menyelesaikan kata-kata mereka, pemandangan di bawah membuat mereka membeku. Anak muda di bawah hanya berjalan melewati rak senjata seolah-olah dia tidak melihatnya. Dia tidak memilih apa-apa. Apa artinya ini? Tidak mungkin, dia berniat menghadapi 7 Meridian Vicious Bear dengan tangan kosong. Petik 2. Dengan tangan kosong. Apakah orang itu gila? The Seven Meridian Vicious Bear dikenal karena kekuatannya yang luar biasa. Melalui pemanfaatan senjata yang terampil, seseorang mungkin masih memiliki peluang. Tapi dengan tangan kosong, bagaimana mungkin dia bisa menang? Ini tidak berbeda dengan menghancurkan telur di atas batu. Ini adalah mencari kematian. Sudah mulai, sudah terlambat untuk memilih senjata sekarang. Sama seperti keduanya terkejut, pemuda di bawah sudah berjalan ke radius serangan dari 27 Meridian Vicious Bear. Mengaum, mengaum. Dua sosok besar yang menghalangi lorong sempit kandang sepenuhnya meraung marah ketika mereka menatap pemuda itu dengan kejam. Seolah-olah mereka akan mencabik-cabiknya. 7 Meridian Vicious Bear tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, pertahanannya juga sangat baik. Dalam keadaan seperti itu, ruang sempit benar-benar menguntungkannya, tahap ini sedikit rumit. Zhang Xuan bergumam sambil melihat ke depan. Ada banyak informasi tentang 7 Meridian Vicious Bear di dalam buku-buku yang dia asimilasi ke kepalanya, dan dengan demikian, dia tahu betapa menakutkan dan kuatnya kedua orang ini. Jika dia tidak mengolah tubuh emas jalan surga 2 dan, dia pasti akan kesulitan menghadapi mereka. Tapi sekarang, mereka tidak berarti banyak baginya. Adapun senjata, seni tombak, seni pedang, dan seni pedang yang dipelajari Zhang Xuan terlalu tajam dan kuat. Jika dia secara tidak sengaja membunuh pihak lain di tengah pertempuran, bukankah Beast Hall akan mengejarnya? Bahkan di balai binatang kerajaan Xuanyuan, binatang buas setengah Zizun sangat langka. Baiklah, aku harus cepat. Aku masih ingin mengumpulkan beberapa tetes esensi darah binatang roh. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhang Xuan berlari ke depan.
Dalam sekejap mata, dia sudah berdiri tepat di depan Seven Meridian Vicious Bear. Kemudian, dengan kedua tangannya, dia meraih lengan salah satu pria bertubuh besar itu. Bangkit, melolong marah, Zhang Xuan membaliknya. Petik 2, petik 2. Apa metode bertarung ini? Wei Youdao, Jiang Nanping, Hall Master Xie Jiuchen, Grand Elder Wei Yuqing, dan yang lainnya tercengang oleh pemandangan itu. Bab 420, saya ingin menantang 10 kandang binatang 1. Mengaum, mengaum, mengaum. The Seven Meridian Vicious Bear juga tercengang. Ia berpikir bahwa berurusan dengan seorang kultivator alam Zongxi akan seperti berjalan-jalan di taman, tetapi bahkan sebelum dapat memproses apa yang sedang terjadi, orang itu sudah bergegas menghampirinya dan membalikkannya. Untuk apa kau mengaum? Suara seorang pemuda bergema sebelum kepala 7 Meridian Vicious Bear menabrak sangkar logam. Peng 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 peng. Tubuhnya yang besar terus bersentuhan dengan sangkar logam. Kadang-kadang, itu akan menjadi sisi kiri kepalanya, kadang-kadang itu akan menjadi sisi kanan. Pukulan terus-menerus membuat kepalanya berputar, dan itu hampir menyemburkan darah. 7 Meridian Vicious Bear lainnya jelas tidak mengharapkan orang ini menjadi begitu ganas dan kuat, memukul temannya dengan mudah. Itu segera bersiap untuk maju ke depan untuk membantu temannya. Anda ingin menyimpannya. Ini dia. Sebelum beruang lain bisa menyerang pemuda itu, tawa kecil terdengar, dan bayangan besar terbang lurus ke arahnya. Itu tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dipukul tepat di wajahnya, dan kedua beruang itu jatuh ke tanah. Apakah kalian berdua mengaku kalah? Dengan tangan diletakkan di sakunya, Zhang Xuan dengan santai berjalan kedua binatang besar berkepala ringan. Mengaum. 7 Meridian Vicious Bear kedua berteriak sekali lagi, dan bersiap untuk melakukan serangan balik. Namun, Zhang Xuan dengan sederhana menggelengkan kepalanya, meraih lengannya, dan mulai menghancurkannya di sangkar logam. Peng 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 peng. Lubang besar muncul di tanah dan sangkar logam. Mengumpulkan semua kekuatannya, beruang setan pertama, yang kepalanya masih berputar dari serangan Zhang Xuan sebelumnya, dengan lemah berdiri, tetapi pada saat itu, rekannya, yang dipegang oleh Zhang Xuan seolah-olah sebuah tongkat, dikirim terbang langsung ke sayate. Tidak lama kemudian, kedua orang besar itu akhirnya menyerah. Mereka berbaring di tanah dengan kepala lemas, tanpa kekuatan untuk memanjat kembali. Melawan kekuatan denganku. Anda pasti bercanda. Setelah mengolah Heaven Spot Golden Body 2 dan, Zhang Xuan memiliki kekuatan total 15.000 ding. Tidak peduli seberapa kuat kedua orang itu, mereka tidak memiliki kesempatan melawannya. Untuk membuat binatang kepala harimau yang dikenal dengan pertahanannya yang luar biasa tidak berdaya dengan satu kepalan tangan, dan melemparkan 7 Meridian Vicious Bear yang dikenal dengan kekuatannya yang tak tertandingi dengan begitu mudah. Apakah dia masih manusia? Apakah dia benar-benar hanya seorang kultivator puncak ranah Zongxi? Lingkungan benar-benar sunyi. Semua orang berpikir bahwa pihak lain harus memiliki sekrup yang longgar untuk menantang kandang 10 binatang, tetapi pada saat ini, tidak dapat lebih jelas lagi bahwa dia memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Serigala angin puyuh, binatang kepala harimau, atau 7 beruang jahat Meridian. Terlepas dari reputasi menakutkan mereka, mereka tampak tidak berbeda dari anak ayam kecil di hadapannya. Mereka dikirim terbang atas kemauannya. Kultivasinya benar-benar puncak ranah Zongxi, hanya saja, dia tampaknya menggunakan kekuatan fisik murni. Butuh waktu yang sangat lama sebelum Hall Master Xie Jiuchen bisa menutup mulutnya yang menganga. Sebelumnya, saat pihak lain menaklukkan lawannya dengan cepat melalui teknik, dia gagal menyadarinya. Tapi kali ini, pihak lain jelas menggunakan kekuatan di luar puncak ranah Zongxi biasa, dan bahkan tidak ada gangguan Zenki sedikitpun darinya. Untuk berpikir bahwa di atas pemahamannya tentang binatang buas dan mata kebijaksanaan yang luar biasa, kekuatan anak itu akan berada pada tingkat yang menakutkan juga. Seharusnya bukan hanya kekuatannya sendiri, mengingat bagaimana dia begitu bisa memegang lengan Vicious Bear dengan begitu mudah, dia mungkin menggunakan beberapa teknik juga. Grand Elder Wei Yuqing berkata, memang, meskipun gerakan Vicious Bear lambat, itu masih binatang buas setengah Zizun, dan telah beradaptasi dari waktu ke waktu untuk menebus kekurangannya. Untuk dapat membuatnya tidak dapat membalas dengan mudah, cengkeramannya mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Kemungkinan besar, dia memegang acu poin binatang buas itu untuk mencegahnya mengerahkan kekuatan. Petik 2. Hall Master Xie Jiuchen sudah benar-benar kehilangan kata-kata. Dalam keadaan normal, bahkan jika seseorang memegang lengan Seven Meridian Vicious Bear, mengingat fisik besar binatang buas itu dan kekuatan yang luar biasa, bagaimana mungkin membiarkan seseorang melemparkannya dengan begitu mudah. Jadi, sangat mungkin bahwa anak itu telah memegang Vital Vicious Bear dengan cengkeramannya. Vital ini mungkin sesuatu yang mirip dengan Mingmen para pembudidaya manusia. Setelah meraih, itu akan membuatnya benar-benar tidak berdaya. Tuan Hall, menurut Anda apakah mungkin, dia telah membesarkan 7 Meridian Vicious Bear? Grand Elder Wei Yuqing bertanya. Sebelumnya Ketua Aula mengatakan bahwa kemungkinan pihak lain telah membesarkan seekor binatang kepala harimau mengingat pemahamannya yang mendalam tentang fisiknya. Mengingat bagaimana anak itu bisa menemukan kekurangan pada 7 Meridian Vicious Beast dengan sangat cepat, mungkinkah dia juga membesarkannya? Uhuk-uhuk, wajah Hall Master Xie Jiuchen memerah, dan dia hampir mati tersedak air liurnya.
Sudah biasa bagi penjinak binatang untuk memelihara binatang jinak di rumah, tapi banyak. Itu tidak seperti pihak lain yang mengoperasikan kebun binatang. Bagaimana mungkin dia membesarkan serigala angin puyuh, binatang kepala harimau, dan sekarang, beruang setan 7 meridian juga. Dia telah melewati 3 tahap. Mungkin, Zhang Xuan ini bisa menjadi penjinak binatang buas pertama di aula binatang kita yang melewati kandang 10 binatang. Petik 2. Mengetahui bahwa melanjutkan topik sebelumnya hanya akan mempermalukannya, Hall Master Xie Jiuchen terkekeh canggung dan mengubah topik pembicaraan. Ada orang-orang di aula binatang yang menantang kandang 10 binatang sebelumnya, tetapi kebanyakan dari mereka bahkan tidak bisa melewati tahap kedua. Namun, anak itu mampu melewati 3 tahap semudah makan dan minum. Mungkin, dia mungkin bisa melakukan hal yang sama untuk tahap keempat juga. Memang, Aula Master, sepertinya kamu harus menyiapkan satu set esensi darah binatang roh. Grand Elder Wei Yuking terkekeh. Hadiah untuk tantangan yang berhasil dari kandang 10 binatang adalah setetes esensi darah binatang roh. Mengingat betapa mudahnya pihak lain melewati tahap sebelumnya, kemungkinan dia akan berhasil dalam sekali jalan. Pada saat itu, Beast Hall harus memberikan hadiah kepadanya. Hehe, Hall Master Xie Jiuchen mengelus jenggotnya dan tertawa kecil. Jika penjinak binatang dapat melewati kandang 10 binatang, itu hanya bisa berarti bahwa bakat di balai binatang kita menjadi semakin hebat. Itu hanya setetes esensi darah binatang buas, itu tidak banyak. Saya tidak hanya akan menyajikannya kepadanya, saya juga akan mengumumkan bahwa jika ada jenius lain yang melewati kandang 10 binatang, mereka akan berhak atas hadiah yang sama juga, dan mungkin bahkan lebih dari itu. Petik 2. Selama 1000 tahun terakhir, tidak ada satu orang pun yang telah melewati kandang 10 binatang buas kerajaan Suanyuan. Ada juga sangat sedikit penantang yang berhasil di aula binatang kerajaan yang diberikan lainnya. Dengan catatan ini, dia akan bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi saat bertemu dengan para master aula lainnya. Selain itu, dia juga bisa memotivasi para jenius lainnya untuk bekerja lebih keras. Hal ini bermanfaat bagi Beast Hall. Memang, memahami hal ini, Grand Elder Wei Yuking mengangguk. Tepat ketika dia akan melanjutkan berbicara, tatapannya tiba-tiba berubah muram. Lihat, dia akan menantang tahap akhir. Pada saat itu, semua penonton mengalihkan kerumunan mereka ke kandang di bawah. Setelah membuat kedua Seven Meridian Vicious Bear tidak berdaya, Zhang Xuan terus maju, dan tak lama kemudian, dia mencapai tahap akhir dari Ten Beast Cage. Berdiri di depannya adalah panggung utama ranah Zizun, kera emas bersenjata baja. Kera emas berlengan baja memiliki fisik yang mirip dengan manusia, dan ini memberi mereka kelincahan dan ketangkasan yang sebanding dengan manusia. Selain itu, mereka memiliki kekuatan yang unggul, bahkan membuat para pembudidaya tingkat menengah Rim Zizun yang khas untuk tidak cocok untuk itu. Zhang Xuan mungkin dalam pertempuran yang sulit. Hall Master Feng dan Beast Tamer Wang saling melirik, dan mereka melihat kekhawatiran di mata satu sama lain. Sejujurnya, mereka memiliki kesan yang baik tentang Beast Tamer Zhang ini. Meskipun dia mampu, dia tetap rendah hati, tidak seperti Luo Tang, yang pergi membual meskipun tidak tahu apa-apa. 3 tahap pertama, serigala angin puyuh, binatang kepala harimau, dan 7 beruang setan meridian, hanya terampil dalam satu aspek. Masih mungkin bagi Zhang Xuan untuk mengeksploitasi kekurangan mereka untuk mencapai kemenangan. Tapi kera emas bersenjata baja ini tidak hanya memiliki kultivasi yang tinggi, tetapi juga serba bisa, hampir tidak memiliki kekurangan yang bisa dimanfaatkan. Melawan seorang kultivator tahap primer ranah Zizun akan jauh lebih sulit daripada melawannya. Tidak perlu terlalu memikirkannya. Kekuatan Beast Tamer Zhang telah melampaui pemahaman kita. Dia mungkin benar-benar bisa meraih kemenangan. Hall Master Feng menggelengkan kepalanya. Sebulan yang lalu, ketika dia pertama kali bertemu dengan Beast Tamer Zhang ini, pihak lain hanyalah seorang kultivator ranah Tongsuan. Tetapi dalam rentang waktu sebulan yang singkat, pihak lain telah mencapai puncak ranah Zongxi, dan kecakapan bertarungnya bahkan melampaui ranah setengah Zizun 7 meridian beruang setan. Kekuatannya sudah jauh melampaui mereka. Mereka tidak akan terkejut jika seorang ahli setingkat Zhang Xuan memiliki kartu as seperti itu di lengan bajunya. Di bawah tatapan khawatir dari keduanya, Zhang Xuan berjalan ke kera emas bersenjata baja. Kera bersenjata baja telah menyaksikan bagaimana Zhang Xuan mengalahkan binatang buas lainnya, dan itu bisa mengatakan bahwa bahkan dia masih muda, dia sama sekali bukan lawan yang mudah. Jadi, tanpa ragu-ragu, ia segera berlari ke depan tanpa peringatan untuk meluncurkan pukulan pertama. Ledakan, seperti yang diharapkan dari binatang buas tahap utama Zizun, kekuatannya jauh melebihi beberapa binatang buas sebelumnya yang dihadapi Zhang Xuan. Sebelum tinjunya bisa mencapai Zhang Xuan, gelombang kejut dari pukulannya telah merobek udara di sekitarnya dengan kekuatan belaka. Kuat, wajah Zhang Xuan berubah muram. Dia buru-buru menghadapinya dengan tinjunya sendiri. Peng! Kedua tinju bertabrakan bersama, dan kedua belah pihak mundur beberapa langkah secara bersamaan. Zhang Xuan terkejut. Dia tidak berpikir bahwa kera bersenjata baja akan mampu berdiri berhadapan dengan Heaven Spot Golden Body 2 dan miliknya. Meskipun binatang buas sebelumnya terkenal karena kecakapan bertarung mereka, kekuatan mereka yang sebenarnya masih jauh dibandingkan dengan Zhang Xuan. Namun,
Kera yang bersenjata baja mampu bertarung satu lawan satu dengannya, dan ini dengan sendirinya membuktikan kekuatannya yang menakutkan. Pukulan tunggal itu tampaknya telah memicu kegembiraan kera bersenjata baja. Dengan kecepatan secepat sambaran petir, itu berlari ke arah Zhang Xuan sekali lagi. Sama seperti penggambaran desas-desus, ia memiliki kecepatan reaksi atau kelincahan yang jauh lebih unggul daripada orang-orang dari alam kultivasi yang sama, membuat seseorang tidak berdaya di depannya. Peng 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 peng. Berbenturan beberapa kali, Zhang Xuan terpaksa mundur terus-menerus. Ini tidak bagus. Orang itu sangat kuat, dan pertahanannya juga sulit untuk ditembus. Bahkan kesalahan sesaat dalam penilaian bisa mengakibatkan kekalahanku. Tak perlu dikatakan lagi, mengalahkannya. Zhang Xuan mengerutkan kening. Pada akhirnya, budidaya Zenki Zhang Xuan masih di puncak ranah Zhongxi. Satu-satunya alasan mengapa dia bisa menghadapi pihak lain adalah karena tubuh fisiknya yang kuat. Namun, perbedaan antara Zhongxi dan Zizun tidak hanya terletak pada kekuatannya. Saat ini, kecepatan reaksi Zhang Xuan masih tidak bisa menandingi ahli ranah Zizun. Ini membuatnya sulit untuk mengikuti gerakan pihak lain. Jika pihak lain hanya alam kultivasi kecil yang lebih tinggi darinya, dia masih bisa menggunakan Eye of Insight untuk menyimpulkan gerakan selanjutnya. Namun, kera bersenjata baja adalah dua alam kultivasi kecil di atas Zhang Xuan, membuat teknik itu tidak berguna. Mengingat Zhang Xuan tidak bisa memprediksi gerakan selanjutnya, dan dia juga tidak bisa mengikuti gerakan pihak lain, hanya dengan kekuatan fisiknya, memang sulit baginya untuk menang atas itu. Tapi tentu saja, jika ini adalah pertempuran hidup dan mati, dengan menggunakan teknik jalur surga, Zhang Xuan masih bisa membunuh pihak lain dengan mudah. Cacat, mengetahui bahwa sulit untuk mengalahkan pihak lain dengan tangan kosong, Zhang Xuan segera mengambil keputusan. Dengan pikiran, sebuah buku muncul di Library of Heaven's Path. Dia dengan cepat menelusuri isi buku itu. Jadi begitulah, setelah membaca isinya, ujung bibir Zhang Xuan melengkung. Dia mungkin kuat, tapi akan sulit baginya untuk menang atas kera emas bersenjata baja. Menonton pertempuran, Grand Elder Wei Yuqing berkomentar. Sebagai pembudidaya puncak ranah Zizun, ia mampu mengukur aliran pertempuran secara akurat. Jelas bahwa Zhang Xuan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bukan hanya sulit, itu tidak mungkin, memikirkan bahwa meskipun menyelesaikan 3 tahap pertama dengan begitu mulus, dia akan jatuh di sini. Sangat disayangkan, Hall Master Xie Jiuchen menggelengkan kepalanya dengan ratapan. Dia menantikan penantang sukses pertama dari Ten Beast Cage di sini, tetapi pada akhirnya, sepertinya harapannya tidak akan terwujud. Bab 421, saya ingin menantang 10 kandang binatang, 2. Zhang Xuan mungkin telah mempelajari semacam teknik kultivasi tempering tubuh yang luar biasa, memungkinkan kekuatan fisiknya mencapai 10.000 ding, sehingga memberinya kemampuan untuk menantang mereka yang berada di luar ranah kultivasinya. Namun, kera emas yang bersenjatakan baja bukanlah lawan yang mudah. Keuntungan terbesarnya terletak pada kemampuannya yang serba bisa. Itu tidak memiliki kekurangan terlepas dari sudut mana seseorang melihat. Meskipun pemuda itu tidak lemah, dia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Saat pertempuran berlanjut, kelemahan hanya akan mulai muncul dalam gerakan pemuda itu, sehingga memberi kera bersenjata baja celah untuk menyerang. Dalam pandangan Hall Master Xie Jiuchen, jika Zhang Xuan tidak memiliki apa-apa lagi, kehilangannya tidak akan terhindarkan. Ini benar-benar disayangkan. Grand Elder Wei Yuqing juga sampai pada keputusan yang sama, dan dia juga menghela nafas. Tepat ketika dia hendak berbicara, ujung mulutnya tiba-tiba berkedut. Tuan Ola, dia tidak perlu berbicara lebih jauh. Hall Master Xie Jiuchen juga telah melihat pemandangan itu, dan wajahnya menjadi pucat, dan bola matanya akan keluar dari rongganya. Tanpa sadar, suasana antara pria dan binatang yang masih bertarung sengit di bawah beberapa saat yang lalu tiba-tiba berubah ramah, seolah-olah mereka telah berteman selama beberapa dekade. Kera emas bersenjata baja yang ganas, yang mencoba mencabik-cabik Zhang Xuan beberapa saat yang lalu, saat ini sedang menepuk bahu Zhang Xuan dengan tatapan persaudaraan yang sepertinya mengatakan, aku akan melindungimu. Tidak hanya keduanya terkejut, penonton lain juga benar-benar bingung dengan situasi yang tiba-tiba ini. Ini, apa yang terjadi? Beberapa saat yang lalu, mereka masih mencoba untuk merobek satu sama lain. Namun, dalam sekejap mata, hal seperti itu terjadi. Bahkan jika kalian berdua sudah saling kenal sebelumnya, setidaknya kamu harus memberikan beberapa tanda. Ada apa dengan perubahan sikap yang tiba-tiba itu? Selama pertempuran, saya melihat pemuda itu membisikkan beberapa kata secara telepati ke kera emas yang bersenjatakan baja, dan sikap yang terakhir segera berubah. Kata-kata apa yang bisa dia katakan untuk menyebabkan perubahan mendadak seperti itu? Jiang Nanping berkata dengan bingung. Sejak dia melewatkan putaran pertama dengan serigala angin puyuh, dia telah melihat dengan ama pada situasi sebelumnya, tidak berani mengalihkan pandangannya karena takut kehilangan satu detail pun. Jadi, meskipun perubahan sikap manusia dan binatang itu cepat, dia masih memperhatikan beberapa detail. Ketika kera bersenjata baja berada di atas angin, bibir pemuda itu sedikit bergetar, dan sepertinya dia telah mengucapkan beberapa kata secara telepati. Lalu, sikap binatang buas yang ganas itu tiba-tiba berubah. Aku juga melihatnya, tapi bisakah satu kalimat benar-benar menyebabkan sikap kera emas bersenjata baja berubah begitu cepat? Ini,
seharusnya tidak mungkin, kan? Meski begitu, Wei Youdao masih bingung dengan situasinya. Aku juga berpikir itu tidak mungkin, tapi, pernahkah kamu melihat seseorang menjinakkan Warwine Wolves menjadi anjing peliharaan yang lucu hanya dengan memukulinya? Pernahkah kamu melihat seseorang yang membuat Tiger Head Beast berpura-pura mati dengan satu pukulan? Jiang Nanping membantah. Ini, wajah Wei Youdao menegang. Sejujurnya, jika dia tidak menyaksikan sendiri pemandangan ini, dia bahkan tidak akan berani memikirkan kemungkinan itu. Meski begitu, dia masih merasa ragu dengan situasinya. Dia bertanya-tanya apakah binatang buas itu sengaja bersikap lunak padanya, meskipun dia tahu bahwa itu tidak mungkin mengingat keadilan dari Beast Hall. Namun, bahkan jika orang itu mendapatkan niat baik dari kera emas bersenjata baja, seharusnya tidak mungkin membiarkannya lewat begitu saja. Kera emas bersenjata baja adalah binatang jinak dari Penatua Yu, dan karena itu telah sudah berjanji untuk menjaga tahap akhir dan mencegah semua penantang melewatinya, itu mungkin harus memenuhi tanggung jawabnya. Melihat sekilas ke bawah, Wei Youdao masih belum bisa memahami situasinya. Bahkan jika orang itu menggunakan beberapa trik untuk membuat binatang buas di dalam sangkar mudah menyerangnya, itu tidak mungkin untuk trik yang sama untuk bekerja pada kera emas bersenjata baja. Bagaimanapun, ini adalah binatang jinak dari Elder Yu dari Beast Hall. Itu sudah memberikan janjinya untuk menjaga tahap akhir sampai nafasnya yang sekarat. Orang itu mungkin telah berhasil membujuk kera emas bersenjata baja untuk melawan pertempuran, tetapi ini tidak berarti bahwa itu akan membiarkannya lewat. Sebelum Wei Youdao bisa menyelesaikan kata-katanya, suara tajam pemuda di bawah tiba-tiba bergema di udara. Kakak kera, aku ingin kamu minggir agar aku bisa lewat. Petik 2. Kera emas bersenjata baja mengangguk dengan tergesa-gesa, dan tanpa ragu-ragu, ia segera membuka jalan. Kemudian, ia mengangkat tangannya yang besar untuk mengucapkan selamat tinggal pada pemuda itu. Saya pikir, itu hanya memilih untuk tidak memenuhi tanggung jawabnya, kata Jiang Nanping. Wei Youdao, Zhang Xian mengucapkan selamat tinggal pada kera emas bersenjata baja. Tidak ada kekurangan yang bisa menyembunyikan dirinya dari Library of Heaven's Path. Kera emas bersenjata baja dilahirkan dengan beberapa kekurangan, dan Zhang Xuan telah memberinya solusi untuk masalah tersebut. Mengesampingkan memberi jalan baginya untuk melewati, bahkan jika dia mengatakannya untuk menjadi binatang jinaknya saat ini, itu pasti akan menerima permintaan itu. Selama binatang buas belum sepenuhnya dijinakkan dan kontrak belum ditetapkan, tidak akan ada masalah dalam mengganti pemilik. Itu seperti situasi dengan elang Viridescent. Meskipun Mo Yu telah membayar harga selangit untuk menumbuhkan kepercayaan dengan itu masih mengkhianatinya untuk Zhang Xuan setelah pemukulan. Tak lama, Zhang Xuan mencapai ujung kandang 10 binatang. Mengangkat tangannya, dia menyentuh dinding di ujung jalan dan cahaya cemerlang bersinar. Percobaan kandang 10 binatang, sukses. Dia telah lulus begitu saja. Berapa lama dia? Hall Master Xie Jiuchen mau tidak mau bertanya. Ini, bibir Grand Elder Wei Yuqing bergetar dan dia berkata, mungkin, sekitar setengah waktu minum teh. Petik 2. Setengah waktu minum teh. Alis Hall Master Xie Jiuchen berkedut. Dalam keadaan normal, menantang kandang 10 binatang akan memakan waktu 2 jam. Waktu minum teh setara dengan 1/4 jam. Dan dalam setengah waktu minum teh, 1/8 jam, pihak lain menaklukkan 10 binatang buas dan melewati keempat tahap. Lebih penting lagi, sebagian besar waktu yang dihabiskan untuk berjalan. Menghitung waktu dia menghadapi binatang buas, itu menambahkan hingga total hanya beberapa lusin napas. Grand Elder Wei Yuqing melanjutkan. Melewati kandang 10 binatang dalam waktu setengah jam sudah merupakan prestasi yang mencengangkan. Selain itu, untuk berpikir bahwa dia hanya menghabiskan beberapa lusin napas melawan binatang buas. Jika bukan karena menyaksikan pemandangan ini secara pribadi, jika bawahannya berani melaporkan hal seperti itu kepadanya, dia pasti akan menghukum pihak lain karena berbohong begitu terang-terangan kepadanya. Hall Master Xie, apakah ini dianggap sebagai izin? Tepat ketika matanya berkedut tanpa henti karena terkejut, seorang pria muda berjalan ke arahnya. Kamu telah lulus, Hall Master Xie Jiuchen mengangguk dengan penuh semangat. Jika ini bukan pas, apa yang bisa dianggap sebagai pas? Lalu, esensi darah binatang rohku. Pemuda itu menatapnya. Ayo pergi ke balkon di atas. Aku ingin mempersembahkannya padamu di depan orang banyak. Aula Master Xie Jiuchen tersenyum. Itu adalah urusan yang mulia bagi seseorang untuk melewati kandang 10 binatang di bawah kepemimpinannya, jadi tentu saja, dia ingin mengiklankan masalah ini. Baik, mengetahui motif pihak lain, Zhang Xuan mengangguk diam-diam. Segera, kelompok itu mencapai balkon. Rekan penjinak binatang buas dan teman-teman dari Beast Hall, saya yakin Anda semua telah menyaksikan tantangan gagah berani dari 10 binatang buas ini. Petik 2. Setelah mencapai balkon, Hall Master Xie Jiuchen mengambil kotak giok dari salah satu tangan tetua, mengamati sekeliling di bawah, dan mengumumkan dengan suara yang jelas. Luar biasa, aku ingin tahu siapa nama penjinak binatang itu. Dia akan menjadi idolaku mulai sekarang. Aku akan bekerja keras dengannya sebagai tujuanku. Petik 2. Dengan dia sebagai tujuanmu, tidakkah kamu berpikir bahwa kamu terlalu ambisius di sini? Kamu hanya akan berakhir putus asa di masa depan. Menurut pendapatku,
kamu hanya harus mengincar Jiang Nanping dan Wei Youdao. Atau yang lain, Luo Tang, Fang Jin, dan yang lainnya juga akan melakukannya. Itu masuk akal. Terjadi keributan di bawah. Setelah mendengar diskusi, Luo Tang, Fang Jin, Wei Youdao, dan Jiang Nanping, yang dengan keras bersaing untuk posisi teratas beberapa saat yang lalu, memerah karena malu. Jika ada lubang di tanah pada saat itu, mereka pasti akan langsung menyelam. Mereka berpikir bahwa mereka berdiri di puncak kerajaan Xuanyuan, tetapi dengan ini, mereka menyadari bahwa pihak lain jauh dari liga mereka. Membersihkan kandang 10 binatang dalam waktu setengah jam, hasil seperti itu sudah cukup untuk membuat mereka putus asa. Menurut aturan Beast Hall, hadiah untuk membersihkan Ten Beast Cage adalah setetes esensi darah Spirit Beast. Karena Beastamer Zhang telah berhasil dalam tantangan ini, aku akan memberinya hadiah sekarang. Suara Hallmaster Xie Jiuchen bergema di sekitarnya. Dia membuka kotak giok, dan setetes darah berputar-putar di dalam botol muncul di pandangan semua orang. Tampaknya memancarkan keagungan seorang ahli yang tak tertandingi, memberikan tekanan kuat pada orang-orang di sekitarnya. Esensi darah binatang roh. Beastamer Zhang, selamat. Hallmaster Xie Jiuchen menyerahkan kotak giok kepada Zhang Xuan dengan senyum cerah. Zhang Xuan meraih kotak batu giok itu. Tujuan utamanya di Beast Hall adalah ini, dan setelah mencapai tujuan utamanya, dia bersemangat. Mulai hari ini dan seterusnya, saya berharap semua orang dapat melihat Beastamer Zhang sebagai panutan mereka dan berkultivasi dengan rajin. Uji coba Ten Beast Cage akan selalu terbuka untuk semua penjinak binatang untuk membuktikan kemampuan mereka. Mengetahui bahwa ini adalah kesempatan yang ideal untuk mempromosikan masalah ini, Hallmaster Xie Jiuchen membelai janggutnya dan terkekeh. Tidak peduli siapa itu, selama seseorang melewati persidangan, Beast Hall akan memberikan tetesan esensi darah binatang roh ke mereka. Petik 2. Saya percaya saya tidak perlu menjelaskan pentingnya esensi darah binatang roh kepada penjinak binatang. Jadi, bekerja keras. Selama Anda memberikan segalanya, langit adalah batasnya, Hallmaster Xie Jiuchen menyatakan dengan megah. Sejujurnya, kata-katanya sangat memotivasi. Ketika semua orang melihat hadiahnya, mereka melihat kemungkinan mereka berdiri di tempat Zhang Xuan. Begitu suara itu berhenti, keributan pecah di bawah. Banyak dari penjinak binatang yang lebih muda memiliki wajah merah karena gelisah, dan tangan mereka terkepal erat. Esensi darah binatang roh sangat berguna bagi manusia dan binatang buas. Setiap tetesan bernilai banyak uang, dan tidak ada penjinak binatang yang bisa menolak hadiah seperti itu. Karena orang lain melewati kandang 10 binatang, mengapa saya tidak bisa melakukan hal yang sama? Dalam sekejap, gelombang kegembiraan menyapu kerumunan. Hallmaster, saya juga ingin menantang kandang 10 binatang. Aku juga ingin mencobanya. Hanya dalam beberapa napas, lebih dari selusin penjinak binatang telah bergegas ke menara. Melihat wajah-wajah termotivasi di bawah, Hallmaster Xie Jiuchen mengangguk puas. Tepat saat dia akan berbicara, pemuda di sampingnya menyimpan esensi darah binatang buas di cincin penyimpanannya dan mulai menatapnya dengan saksama. Tuan Hall, karena semua orang dapat menantang kandang 10 binatang, seharusnya tidak menjadi masalah bagiku untuk mencobanya sekali lagi, kan? 2 tetes yang dia peroleh oleh Lin Ruotian hanya memberinya kekuatan 9.999 ding. Dia bahkan tidak berhasil mencapai ranah Zizun. Bahkan jika 1 tetes ini membantunya untuk menembus kemacetannya, dia masih akan jauh dari puncak dunia Zizun. Jika dia ingin membalas Lu Chong, dia harus memiliki setidaknya kekuatan pada level itu. Dengan demikian, dia membutuhkan lebih banyak esensi darah binatang roh. Apa katamu? Hallmaster Xie Jiuchen terkejut dengan pertanyaan Zhang Xuan, dan untuk sesaat, dia tidak bisa bereaksi. Aku bilang begitu, aku ingin menantang kandang 10 binatang lagi. Zhang Xuan berkata, kau ingin menantangnya lagi. Bibir Hallmaster Xie Jiuchen berkedut. Bukankah kamu baru saja melewati tantangan? Itu benar. Namun, Anda baru saja mengatakan, tidak peduli siapa itu, selama seseorang melewati persidangan, Balai Binatang akan memberikan tetesan esensi darah binatang buas kepada 1. Saya membutuhkan lebih banyak esensi darah binatang roh, jadi saya ingin terus menantangnya. Zhang Xuan menjawab dengan serius. Terus menantangnya. Tubuh Hallmaster Xie Jiuchen bergoyang dengan kuat. Anda berhasil menyelesaikan tantangan hanya dalam setengah waktu minum teh. Jika Anda diizinkan untuk mencobanya lagi dan lagi, bukankah Beast Hall kami akan bangkrut? Mengingat betapa berharganya esensi darah binatang buas, bahkan Balai Binatang Kerajaan Xuanyuan tidak memiliki terlalu banyak. Memang, Zhang Xuan mengangguk dengan serius. Dia mulai mengeluarkan jarinya dan mulai menghitung. Jangan khawatir, aku tidak akan terlalu serakah. Biarkan aku menantangnya 20 kali lagi. Petik 2, petik 2. Tubuh Hallmaster Xie Jiuchen bergoyang, dan dia hampir jatuh dari pagar balkon. Bab 422, Binatang Mimpi Buruk. 20. Dan Anda mengatakan bahwa Anda tidak serakah. Apakah Anda tahu berapa tetes esensi darah binatang roh yang ada di Beast Hall kami? Wajah Hallmaster Xie Jiuchen berubah menjadi hijau. Kalau saja dia tahu niat dari Beastamer Zhang ini sebelumnya, dia tidak akan membuat pernyataan sebelumnya dengan begitu berani.
Dia baru saja mengatakan bahwa siapapun yang berhasil menyelesaikan persidangan akan menerima tetesan esensi darah binatang buas, dan orang ini segera mengangkat topik. Mengapa dia merasa seperti ditipu? Jika dia menantangnya lagi dan lagi, bukankah Beast Hall harus memberinya esensi darah binatang roh lagi dan lagi? Bahkan dengan warisan 1000 tahun di belakang balai binatang kerajaan Xuanyuan, esensi darah binatang roh masih merupakan komoditas yang sangat terbatas. Jika orang itu diizinkan melakukan apa yang dia inginkan, Beast Hall pasti akan bangkrut. Ketika orang lain menantang kandang 10 binatang, bahkan jika mereka dapat membersihkannya, itu mungkin akan menjadi panggilan dekat, dan mereka sering harus tetap di tempat tidur selama 3 hingga 5 bulan untuk memulihkan diri. Namun, orang ini melewati tantangan seolah-olah dia baru saja berjalan-jalan di taman. Tidak hanya dia baik-baik saja, dia bahkan berhasil mengumpulkan sekelompok pelayan binatang buas. Lihat saja itu, kera emas bertangan baja yang tersenyum manis masih melambai padanya terus-menerus, dan sepertinya tangannya akan robek pada tingkat ini. Dan tidak terlalu jauh, serigala angin puyuh masih menatapnya dengan tatapan penuh hasrat. Ingin kepalamu. Sudah lama sejak mereka ditangkap di bawah perintah Hall Master Xie Jiuchen, tetapi karena kepribadian arogan mereka, sebagian besar penjinak binatang muda tidak dapat menjinakkan mereka. Itulah mengapa dia memilih untuk memasukkannya ke dalam Ten Beast Cage sebagai salah satu stage. Namun, setelah dipukuli, bukan saja mereka tidak marah, mereka juga menatap Zhang Xuan dengan tatapan penuh hasrat. Apakah mereka benar-benar sangat menginginkan pemukulan? Dia sudah bisa melihat bahwa jika Zhang Xuan diizinkan untuk melanjutkan, pada tingkat ini, tidak hanya Beast Hall akan bangkrut, semua binatang buas di dalamnya juga akan menjadi miliknya. Monster macam apa ini? Karena Ketua Aula telah menyetujuinya, aku akan turun sekarang. Sejujurnya, kandang 10 binatang adalah tantangan yang cukup menarik. Mengambil keheningan pihak lain sebagai persetujuan, Zhang Xuan bersiap untuk melompat turun. Dia sangat membutuhkan 20 tetesan roh mengalahkan esensi darah, dan dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Karena dia sudah memutuskan masalah ini, dia berencana untuk menyelesaikannya dan menyelesaikannya dengan cepat. Tunggu sebentar, Hall Master Xie Jiuchen buru-buru berjalan untuk menghentikannya. Dengan senyum canggung, dia berkata, tidak perlu terburu-buru. Kamu baru saja membersihkan kandang 10 binatang, jadi kamu pasti kelelahan. Kenapa kamu tidak istirahat dulu? Kita bisa membicarakannya nanti. Tidak perlu, aku tidak lelah. Sebenarnya, tantangan ini juga merupakan bentuk pelatihan bagiku, jadi Hall Master tidak perlu mengkhawatirkanku. Zhang Xuan mengangguk. Khawatir. Siapa sih yang mengkhawatirkanmu? Saya khawatir Anda akan meruntuhkan seluruh Beast Hall. Hall Master Xie Jiuchen buru-buru melambaikan tangannya, saya tahu bahwa Beast Tamer Zhang memiliki bakat luar biasa dalam menjinakkan binatang buas, dan menantangnya secara berurutan bukanlah masalah bagi Anda. Tapi, mengumpulkan begitu banyak binatang buas yang kuat bukanlah hal yang mudah, Fit, bahkan jika kamu tidak kelelahan, kamu harus membiarkan binatang buas itu beristirahat sejenak. Petik 2. Beristirahat. Melirik ke bawah, Zhang Xuan bertanya, apakah ada di antara kalian yang lelah? Serigala angin puyuh, binatang kepala harimau, dan kera emas bersenjata baja buru-buru menggelengkan kepala mereka. Lihat, mereka tidak lelah. Zhang Xuan berkata, Hall Master Xie Jiuchen merasa pusing. Katakanlah, bagaimana bisa seseorang yang mampu menjinakkan binatang seperti Anda tidak memiliki eki? Bukankah niatku cukup jelas? Saya tidak ingin Anda menantang kandang 10 binatang, mengapa Anda tidak bisa mendapatkan petunjuknya? Batuk-batuk, Beast Tamer Zhang. Mungkin kamu tidak mengerti kata-kata Ketua Aula. Yang dia maksudkan adalah karena kamu sudah membersihkan 10 Beast Cage sekali, kamu tidak boleh menantangnya lagi. Seperti itu, melihat percakapan antara keduanya, Grand Elder Wei Yuqing tidak bisa menahan diri untuk menyela. Saya bisa mendapatkan tetesan esensi darah binatang roh setiap kali saya membersihkannya. Ini sangat penting bagi saya. Zhang Xuan menjawab dengan ekspresi serius. Tentu saja ada maknanya. Jika tidak, saya tidak akan bosan untuk melakukan perjalanan sejauh ini hanya untuk menantangnya. Kamu, wajah Grand Elder Wei Yuqing menjadi abu-abu karena frustrasi. Dia telah mencoba bertele-tele, tetapi pihak lain mengungkapkan niatnya secara langsung. Bagaimana kita bisa terus berbicara jika Anda akan seperti itu? Baiklah, aku tahu bahwa kamu pasti akan menyelesaikan tantangannya. Namun, kesempatan itu juga harus diberikan kepada para penjinak binatang buas lainnya. Jadi, ayo selesaikan masalah ini. Tidak dapat menahannya lagi, Hall Master Xie Jiuchen melambaikan tangannya dan mengambil keputusan. Ini, Zhang Xuan mengerutkan kening. Dia telah belajar tentang Ten Beast Cage dari sebuah buku di Beast Hall, jadi dia melakukan perjalanan jauh ke sini untuk menantangnya. Dia berpikir bahwa jika dia bisa melakukannya 20 kali berturut-turut, dia akan memiliki esensi darah binatang roh yang cukup untuk bahan bakar Heaven Spot Golden Body 2 dan. Namun, pihak lain hanya menolaknya. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengizinkanku untuk menantangnya juga. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Zhang Xuan melirik keduanya dan berkata, saya sangat membutuhkan 19 tetesan lagi esensi darah binatang buas. Terlepas dari apakah saya harus membelinya atau menukarnya, saya harus mendapatkannya. Kamu masih membutuhkan 19 tetesan lagi.
Hall Master Xie Jiuchen dan Grand Elder Wei Yuqing saling melirik, pusing. Mengapa di dunia ini dia membutuhkan begitu banyak esensi darah binatang roh? Untuk merebus rebusan, binatang buas yang normal akan kesulitan untuk menyerap setetes pun esensi darah. Namun, Anda meminta 20 sekaligus, apakah Anda mencoba untuk membangun pasukan binatang buas? Ada kemungkinan bagi kami untuk menjual beberapa kepada Anda. Satu tetes esensi darah binatang roh berharga 5 batu roh. Namun, karena Anda seorang penjinak binatang, kami dapat memberi Anda diskon dan menagih Anda 4 batu roh. Tuan Aula Xie Jiuchen berkata, 4 batu roh untuk satu tetes. Zhang Xuan melebarkan matanya. Lupakan saja, kurasa aku akan menantang kandang 10 binatang. Kalian semua harus bergegas dan membuat persiapan. Dia juga mencoba menemukan batu roh untuk meningkatkan kultivasinya juga. 4 batu roh untuk satu tetes, kenapa kamu tidak merampok Bang? Meraih dagunya, Zhang Xuan mulai menghitung, karena esensi darah binatang roh sangat mahal, setelah menantang kandang 10 binatang 20 kali, saya tidak benar-benar membutuhkannya lagi. Jika demikian, saya dapat menjualnya kembali kepada Anda. Jika saya menantangnya 100 kali dalam sehari, saya bisa mendapatkan 400 batu roh. Lanjutkan itu selama sebulan dan saya akan memiliki lebih dari 10.000 batu roh. Petik 2, petik 2. Kedua pemimpin Beast Hall merasa hiruk-pikuk. Saudara, haruskah Anda begitu bertekad untuk menghancurkan balai binatang kerajaan Suanyuan kami? Dendam macam apa yang Anda miliki terhadap kami? Baiklah, cukup. Kami bisa memberikan 20 tetes esensi darah binatang roh kepadamu, tapi kami punya syarat. Petik 2. Merasa sangat sesak hingga dadanya hampir pecah, sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Hall Master Xie Jiuchen. Dia memberi isyarat dengan megah dan harum pet. Jika dia membiarkan pihak lain melakukan apa yang dia inginkan, tidak hanya Beast Hall akan berantakan, dia juga akan menjadi bahan tertawaan dari Confederate Kingdom Beast Halls lainnya di sekitarnya. Sebuah kondisi. Itu benar. Beast Hall kami baru saja menangkap seekor binatang buas, tetapi terbukti sulit untuk dijinakkan. Jika Anda dapat menemukan cara untuk menjinakkannya untuk penggunaan Beast Hall, kami akan bersedia memberi Anda 10 tetesan tambahan di atas 20-mu. Petik 2. Tapi tentu saja, jika kamu gagal, kamu tidak boleh mengungkit masalah menantang kandang 10 binatang lagi. 10 tetesan tambahan. Mata Zhang Xuan berbinar. Baiklah, aku setuju dengan syaratmu. Menilai dari bagaimana pihak lain terus menekan masalah ini, tidak mungkin baginya untuk terus menantang kandang 10 binatang. Karena pihak lain sudah menaikkan kondisi ini, dia akan bodoh untuk tidak menerimanya. 10 tetesan setara dengan 40 batu roh. Itu adalah bisnis yang menguntungkan untuk mendapatkan jumlah besar ini hanya dengan menjinakkan binatang buas. Jika kamu tidak menyetujuinya, aku akan menganggapnya karena kamu telah kehilangannya sendiri. Jadi, jangan pernah menyebutkan masalah menantang kandang 10 binatang lagi. Namun untuk memproses jawaban Zhang Xuan, Hall Master Xie Jiuchen melanjutkan. Tapi di tengah jalan, dia tiba-tiba berhenti, dan matanya perlahan melebar. Apa yang kamu katakan? Kamu setuju. Itu benar. Kenapa aku tidak menyetujuinya? Zhang Xuan bertanya. Tapi, apakah kamu tahu binatang buas apa yang akan kamu jinakkan? Mengapa kamu setuju begitu saja? Hall Master Xie Jiuchen diliputi oleh begitu banyak kejutan sehingga dia akan merobek janggutnya. Bahkan penjinak binatang bintang 3, ahli puncak ranah Zizun, seperti dirinya sendiri tidak dapat menjinakkan binatang buas, namun Anda menyetujui masalah ini dengan begitu mudah. Awalnya, dia hanya berpikir untuk menggunakan masalah ini untuk mencegah pihak lain mengungkit masalah menantang kandang 10 binatang lagi. Lagi pula, karena bahkan dia tidak dapat menjinakkannya, dia tidak berpikir bahwa pihak lain juga mampu melakukannya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pihak lain sudah menyetujui masalah itu. Siapa yang peduli binatang buas apa itu? Zhang Xuan melambai dengan acuh tak acuh. Sejujurnya, bagi Zhang Xuan, jenis atau kekuatan binatang buas itu tidak masalah baginya. Yang dia khawatirkan adalah apakah dia bisa mendapatkan esensi darah binatang roh yang cukup. Baik, melihat betapa yakinnya pihak lain, Hall Master Xie Jiuchen ragu-ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Kebenaran dari situasi ini tidak terlalu jauh dari apa yang disimpulkan oleh Hall Master Feng. Alasan mengapa kompetisi penjinakan binatang tiba-tiba dibawa ke depan adalah untuk membawa semua jenius dari berbagai kerajaan ke sini untuk bertukar pikiran tentang metode untuk menjinakkan binatang buas itu. Mengingat betapa berbakatnya orang sebelum dia, terutama setelah melihat bagaimana dia menjinakkan sekelompok serigala angin puyuh dalam sekejap mata, dia mungkin benar-benar memiliki solusi untuk masalah mereka. Selama dia bisa menjinakkan binatang buas itu, bahkan 30 tetesan esensi darah binatang roh bukanlah masalah besar. Ayo pergi. Aku akan membawamu menemuinya. Petik 2. Mengambil keputusan, Hall Master Xie Jiuchen memutuskan untuk tidak berlama-lama. Dia memanggil seorang tetua dan memberinya beberapa instruksi sebelum memimpin Zhang Xuan dan Grand Elder Wei Yuqing ke kedalaman Beast Hall. Mengetahui bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk mendapatkan lebih banyak esensi darah binatang roh, Zhang Xuan buru-buru mengikuti di belakangnya tanpa banyak ragu. Guru, Tuan Muda. Sepanjang jalan, Zhang Xuan bertemu Zhao Ya, Sun Qiang, dan yang lainnya, yang menunggunya di luar.
Kalau begitu ayo pergi bersama. Petik 2. Tidak banyak hal yang perlu disembunyikan Zhang Xuan dari orang-orang ini. Karena itu, dia mengundang mereka untuk ikut, dan mereka segera tiba di halaman yang luas. Halaman itu dikelilingi oleh tembok tinggi yang tebalnya sekitar belasan meter, mirip dengan tembok kota. Interiornya sedikit kabur, dan dengan sekali pandang, orang bisa tahu bahwa formasi yang tangguh telah terbentuk di dalamnya. Binatang buas itu ada di dalam. Aku akan mengatakannya dulu, belum terlambat bagimu untuk mundur sekarang. Kelompok itu berhenti tepat di luar halaman. Dengan ekspresi muram, Hall Master Xie Jiuchen berkata, binatang buas itu sebenarnya adalah binatang mimpi buruk. Balai binatang kita membayar mahal sebelum kita dapat menangkapnya. Karena petunjuk dari garis keturunan naga yang dimilikinya, ia telah sifat yang sangat arogan, membuatnya hampir mustahil untuk menjinakkannya. Binatang mimpi buruk. Binatang buas setengah transition. Zhang Xuan terkejut. Setelah mengasimilasi pengetahuan dari buku-buku di Beast Hall, Zhang Xuan memiliki pengetahuan tentang binatang buas itu. Itu dikenal sebagai binatang buas terkuat nomor 1 di bawah binatang roh. Memiliki sedikit garis keturunan naga, itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan para ahli tahap primer Transcendent Mortal 1 dan akan merasa sulit untuk dihadapi. Memikirkan bahwa Beast Hall benar-benar akan berhasil menangkap binatang yang begitu kuat, itu benar-benar luar biasa. Memang, orang ini memiliki sifat ganas, dan bahkan akan sulit untuk mendekatinya. Aku bisa membawamu untuk menemuinya, tetapi jika kamu menemukan dirimu bingung, menyerah saja. Jangan ambil risiko. Tapi tentu saja, begitu kamu menyerah, kamu tidak boleh mengungkit masalah menantang kandang 10 binatang lagi. Hall Master Xie Jiuchen menaikkan kondisinya. Dia takut pihak lain akan mengalihkan perhatiannya kembali ke Ten Beast Cage setelah menyadari bahwa dia tidak dapat menjinakkan Nightmare Beast. Jika demikian, semua usahanya akan sia-sia. Ayo masuk dan lihat. Zhang Xuan bertanya. Hall Master Xie Jiuchen dan Grand Elder Wei Yuqing mengangguk. Mereka menemukan pintu masuk ke formasi dan memimpin kerumunan. Halamannya sangat luas, dan di atas formasi, sebuah sangkar logam besar yang dibuat khusus oleh pandai besi diletakkan di dalamnya. Jika seekor binatang buas terperangkap di dalamnya, hampir tidak mungkin untuk melarikan diri. Setelah berputar-putar di sekitar halaman, mereka akhirnya mencapai perimeter sangkar logam. Di dalamnya, mereka melihat seekor binatang buas besar setinggi 5 meter dan panjang 10 meter tergeletak dengan tenang di tanah. Setelah menyadari kehadiran orang luar, matanya langsung memerah, dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga.